Sebuah peluang, terkait dengan pembangunan Yayasan Dao Raja Suci. Lin Sun mendengar ini, tapi dia tidak bisa mengatakan betapa terharunya dia. Dia hanya menunggu kesempatan untuk menerobos jalannya sendiri, tanpa ada peluang sama sekali. Seolah-olah melihat melalui pikiran Lin Sun, Yu Qingyang berkata kesempatan ini ditinggalkan oleh leluhur keluarga Yu saya, Kaisar Yu. Tempat peluang itu berada dalam pola 9 kuali yang mengendalikan dunia. Siapapun yang memilikinya kemampuan untuk memasukinya semua dapat memperoleh kekuatan 9 kuali untuk meredam alam Tao. Teman kecilku, kamu mungkin tidak perlu khawatir untuk menerobos alam, tapi pernahkah kamu mempertimbangkan bagaimana mengkonsolidasikan alam Taomu sendiri? Kata-kata ini membuat Lin Sundu merasa bersemangat. Di alam Raja Suci, seseorang dapat mengendalikan alam Tao. Setelah digunakan, alam itu akan menjadi seperti alam. Saat membunuh musuh, berada di alam Tao akan seperti inkarnasi seorang master, dengan sangat kekuatan yang kuat. Adapun kondensasi ranah Tao, inilah yang saat ini kurang dimiliki Lin Sun. Lin Sundao tolong beri saya nasihat, senior. Yu Qingyang berkata alam itu seperti dunia. Alam Tao adalah kekuatan Tao yang dikendalikannya, yang berkembang menjadi kekuatan aturan seperti dunia. Saat kita mempraktikkan dan memahami alam semesta, tujuan utamanya adalah mengendalikan aturan langit dan bumi dan mengubahnya menjadi kegunaan kita sendiri. Alam Tao lahir dari sini. Menurut Yu Qingyang, kekuatan alam Tao terkait dengan kekuatan kendali guru Tao itu sendiri. Semakin tinggi kualitas Tao yang dikendalikan, semakin kuat alam Tao. Salah satu perbedaan terbesar adalah bahwa domain Tao yang dikendalikan oleh Raja Suci tertinggi lebih kuat daripada domain Tao yang dikendalikan oleh Raja Suci biasa. Dan kekuatan alam Tao yang juga dikendalikan oleh Raja Suci tertinggi juga berbeda. Teman kecilku, tolong lihat. Saat dia mengatakan ini, Yu Qingyang memiliki pemikiran di benaknya. Sekuntum bunga muncul di depan mata Lin Sun, dan dia tiba-tiba muncul di alam Tao yang menakjubkan, dengan gunung dan sungai yang luas, langit yang luas, tumbuh-tumbuhan yang subur, dan penuh kehidupan di mana-mana. Ini tidak terlihat seperti dunia di satu sisi, tidak ada bedanya dengan dunia kecil. Selama aku mengalihkan pikiranku, gunung dan sungai ini akan berubah menjadi kekuatan jalan besar seperti aturan dunia, menekan lawan. Ketika suara Yu Qingyang terdengar, gunung dan sungai besar di kejauhan tiba-tiba tampak hidup, berubah menjadi pedang yang membentang di langit, bersinar terang dan memenuhi alam semesta dengan ujungnya. Awan, arus udara, tumbuh-tumbuhan, bumi, cahaya dan bayangan semuanya dapat diubah menjadi kekuatanku dan digunakan olehku. Yu Qingyang berkata, singkatnya, di alam ini, saya adalah pencipta. Saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan dengan pikiran saya, dan mengendalikan hidup dan mati serta kekecewaan. Saat suara itu jatuh, alam kecil Tao yang seperti dunia ini menghilang. Lin Sun tidak bisa tenang di dalam hatinya. Di masa lalu, dia menekan Ma Taizen, membunuh Wei Chong, Cai Feng dan juga melihat alam Tao di bawah kendali mereka. Namun dibandingkan dengan Yu Qingyang, Ma Taizen dan alam Tao-nya seperti gubuk jerami kumuh yang berlubang. Kekuatan domain ada di mana-mana, teman kecil, silakan lihat. Saat Yu Qingyang berbicara, dia mengulurkan jarinya, dan cahaya terang tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Lin Sun menoleh, dan melihat bahwa hanya ada secercah cahaya di ujung jarinya, tapi sepertinya itu dipenuhi dengan segala macam rahasia, dan aturan serta kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berasal darinya. Alam Tao tidak hanya bisa menjebak dan membunuh lawan, tapi juga bisa dipadatkan dalam gerakan tangan dan kaki. Saat bertarung, energi pedang, kekuatan tinju, kekuatan jari, segel telapak tangan, apapun pertarungannya keterampilan digunakan, semuanya dapat digunakan untuk mengendalikan Tao. Kekuatan domain terkondensasi di dalamnya. Yu Qingyang, Kaisar Pedang yang bersinar di langit sejak lama. Lin Sun juga mendapat banyak manfaat dari bimbingan pribadinya dan memperoleh pemahaman mendalam tentang misteri kekuatan domain Tao. Nasihat seperti ini tidak ada bedanya dengan mengajar dan memecahkan keraguan. Kamu sudah memiliki tubuh seorang bijak dan memiliki jalan tertinggi. Jika kamu menerobos alam di masa depan, kamu pasti akan menjadi Raja Suci tertinggi. Satu-satunya hal yang harus kamu pertimbangkan sekarang adalah bagaimana memadatkan alammu sendiri Tao itu. Yu Qingyang berkata, itulah mengapa saya menyarankan Anda pergi ke alam rahasia Dayu. Pola 9 kuali untuk menekan dunia awalnya ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga Yu saya. Pola ini memiliki pengaruh yang tak terukur dalam memadatkan dan melunakkan alam Tao, manfaat. Pada titik ini, Lin Sun dengan senang hati menyetujui terima kasih, senior, atas dukungan Anda. Yu Qingyang tertawa ayo, kita minum anggur. Sejak hari itu, Lin Sun tinggal di Gunung Suci Jiuhua dan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi,
sesekali berbicara dengan Yu Qingyang tentang misteri, dan dia sering merasa tercerahkan. Yu Qingyang juga tidak segan-segan memberikan nasihat, bisa dikatakan ia memberikan segala yang dipelajarinya dalam perjalanan latihan kepada orang lain. Apa yang membuat Lin Sun bahagia adalah di awalnya khawatir tentang bagaimana membantu Nan Qiu memilih kekuatan sekte. Ketika Yu Qingyang mengetahui hal ini, dia langsung memutuskan untuk membiarkan Nan Qiu berlatih bersamanya. Kaisar Pedang Qingyang yang terkenal sebenarnya setuju untuk membawanya berlatih di sisinya, yang membuat Nan Qiu merasa sangat terkejut dan terkejut. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di dalam klan Yu, di bawah perbaikan keras Yu Bikong, situasinya telah berubah dan sepenuhnya stabil. Yu Bikong tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendukung putranya Yu Yunhe sebagai pemimpin klan muda, namun tetap memilih mengadakan kompetisi klan untuk menyaring dan memilih calon pemimpin klan muda yang memenuhi syarat. Hal ini membuat semua orang di klan Yu menghela nafas lega. Beberapa hari kemudian, upacara akbar klan Yu dimulai sesuai jadwal. Lin Sun dan Nan Qiu juga pergi menonton upacara tersebut dan menerima penghormatan khusus dari semua anggota klan Yu yang hadir. Semua orang di klan Yu sekarang tahu bahwa pemuda bernama Lin Daoyuan ini adalah teman dekat leluhur Qingyang, siapa yang berani memperlakukannya sebagai orang biasa. 2 hari kemudian, kompetisi klan telah berakhir, dan 3 orang menonjol pada akhirnya. Mereka adalah Yu Yunfeng, yang tertua di antara generasi muda, Yu Yunlong, yang tertua kedua, dan Yu Yunhe, yang tertua keenam. Penampilan Yu Yunhe benar-benar di luar dugaan sebagian besar anggota klan Yu. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Yu Yunhe, yang mereka anggap tidak terpelajar dan playboy selama bertahun-tahun, sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Hal ini juga memenuhi apa yang dikatakan ayahnya Yu Bikong, bagaimana seorang sampah yang menganggur bisa menjadi orang pertama di antara generasi muda yang menjadi orang bijak yang sakti. Dan Yu Yunzeng, yang selama ini mengincar Yu Yunhe, tidak muncul di kompetisi sekte sama sekali. Alasannya sangat sederhana. Dia pernah bergabung dengan Lan Kai untuk menyakiti Lin Sun. Dia juga bekerja sama dengan murid muda lainnya untuk mengincar Lin Sun dan Yu Yunhe. Yu Bikong memenjarakannya tanpa ragu-ragu. Saya khawatir dia tidak akan pernah bisa melakukannya, lakukan apapun lagi dalam hidup ini. Hari kesuksesan. Di hari yang sama, Yu Bikong mengumumkan bahwa dalam setengah bulan, Yu Yunhe, Yu Yunfeng, dan Yu Yunzeng akan pergi ke dunia rahasia Dayu bersama Lin Sun. Dunia Dayu. Akhir-akhir ini dunia Dayu sedang bergejolak, semua itu karena dunia rahasia Dayu akan terbuka kembali. Kali ini, tokoh teratas di 9 dunia di wilayah Bintang Ungu Heng, termasuk alam Dayu, semuanya akan berpartisipasi dalam pesta ini. Suara mendesing. Sebuah kapal harta karun terbang melintasi langit, membawa Lin Sun, Yu Yunhe dan lainnya, dan terbang menuju kejauhan. Alam rahasia Dayu terletak di dekat sungai Jiushu, merupakan kawasan seperti tanah terlarang, dipenuhi aliran gelombang dingin yang turun dari langit. Biasanya, bahkan orang suci pun tidak akan berani mendekat dengan mudah. Saat alam rahasia Dayu terbuka, gelombang dingin yang menutupi sungai Jiushu akan surut, dan pintu masuk ke alam rahasia Dayu akan muncul. Alam rahasia Dayu tidak ditinggalkan oleh leluhur keluarga Yumu, jadi mengapa kamu mengizinkan semua orang kuat dari 9 dunia untuk berpartisipasi di dalamnya? Di kapal harta karun, Lin Sun sedikit penasaran. Saya mengetahui hal ini dengan sangat baik. Ketika saya, leluhur keluarga Yu, Kaisar Yu, membangun 9 kuali Kaisar Lengan, dia meminjam kekuatan hukum kekacauan dari 9 dunia ini. Sejak saat itu, Kaisar Yu berjanji untuk menggunakan alam rahasia Dayu terbuka untuk 9 dunia bagi mereka yang ditakdirkan untuk menjelajahi ciptaan di dalamnya. Yu Yunhe dengan cepat menjelaskan. Lin Sun tiba-tiba menyadari. Beberapa hari kemudian, mereka sampai di depan sungai Jiushu dengan lancar. Gemuruh. Sungai besar Jiushu seolah-olah datang dari langit, ombaknya terdengar seperti guntur, ombaknya membubung ke langit, dan gelombang dingin yang bergulung-gulung menyebar, sungguh spektakuler sekaligus menakutkan. Ketika Lin Sun dan rombongannya tiba, banyak pertapa telah muncul. Anak-anak keluarga Yu ada di sini. Yu Yunhe haha, pesolek flamboyan ini ada di sini. Apakah tidak ada seorang pun di generasi muda keluarga Yu? Ketika mereka melihat Lin Sun dan kelompoknya, terjadi keributan di tempat itu, dan banyak orang tertawa karena mereka menemukan Yu Yunhe, pria ini. Adapun Lin Sun, karena wajahnya tidak dikenal, tidak ada yang memperhatikannya. Yu Yunhe terlihat sangat tenang dan berkata, "Saudara Lin, tidak perlu memperhatikan orang-orang buta ini. Mari kita cari tempat untuk istirahat dulu." Hampir 3 hari sebelum pintu masuk ke dunia rahasia dibuka. Sekarang, mereka menemukan tempat tinggal. Berdengung. Pelangi api melintasi langit. Di dalam pelangi api, samar-samar terlihat sesosok dewa bersayap api,
dengan nyala api di sekujur tubuhnya, alis dan rambutnya merah, sayap di belakang punggungnya mengepak, dan hujan api yang luar biasa mengalir. Begitu orang ini tiba, tekanan yang luar biasa memenuhi seluruh tempat, menyebabkan kekosongan berputar dengan keras dan menjerit tanpa henti. Dia adalah Qilingzi dari dunia besar Huoming. Dikatakan bahwa dia dilahirkan dengan tubuh asli api Tao dan memiliki bakat luar biasa. Dia adalah orang pertama di alam suci tertinggi dunia besar Huoming. Seseorang terkejut. Itu dia. Aku tidak menyangka dia ada di sini. Kudengar beberapa tahun yang lalu, setelah peringkat Sage Agung Langit Berbintang diurutkan ulang, Qilingzi berada di peringkat ke-73, menyebabkan sensasi di seluruh wilayah Bintang Ungu. Banyak orang yang terkesiap sehingga menyebabkan keributan di tempat tersebut. Luar biasa. Ini adalah lawan yang harus kita waspadai dan ekstra waspada. Yu Yunhe, Yu Yunfeng, dan Yu Yunlong semuanya tergerak, menunjukkan ketakutan. Mereka yang bisa masuk dalam peringkat 100 besar orang suci Agung Langit Berbintang bisa dikatakan langka di antara banyak dunia besar di seluruh galaksi Ziheng. Adapun Lin Sun, dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Ketika dia berada di reruntuhan Kunlun, dia telah membunuh banyak orang bijak agung yang berperingkat lebih tinggi dari Qilingzi, seperti Su Lingkun, Gu Zhangxin, Meng Yidel. Bagaimana dia bisa menganggap serius karakter seperti itu? Belum lagi, bahkan jika Lin Sun tidak mau, dia harus menerima kenyataan. Artinya, dia sekarang menduduki peringkat pertama dalam daftar petapa agung tertinggi langit berbintang. Qilingzi, aku hanya ingin berdiskusi denganmu, kenapa aku harus pergi tanpa pamit? Tidak lama setelah Qilingzi tiba, terdengar suara sedingin salju, disusul segera oleh seorang wanita dengan rok kasa hitam dengan kulit seperti agar-agar yang melayang di udara. Di dunia besar Xuansui, Sui Biyun tidak terkalahkan di alam yang sama. Seru banyak orang. Menjadi tak terkalahkan di alam yang sama berarti bahwa di alam suci tertinggi dunia Xuansui, seseorang dapat melampaui rekan-rekannya dan menjadi tak terkalahkan. Hanya dengan cara inilah seseorang dapat layak mendapatkan gelar kehormatan tersebut. Yu Yunhe dan yang lainnya semua mendecakkan bibir, menatap Sui Biyun dan Qilingzi dalam kehampaan, dengan keterkejutan di mata mereka. Kekuatan suci Qilingzi memang mencengangkan, mengguncang langit dan bumi, dan membuat orang terengah-engah, namun Sui Biyun tidak kalah, dan ingin bersaing dengannya. Dibandingkan dengan mereka, saya menyadari apa artinya memiliki dunia yang lebih baik. Yu Yunfeng merasa sedih. Mereka berdua adalah orang suci tertinggi, tapi Qilingzi dan Sui Biyun seperti naga di langit, jadi mereka hanya bisa melihat ke atas. Dibandingkan dengan saudara Lin, apa maksudnya? Yu Yunhe tiba-tiba berkata. Untuk sesaat, Yu Yunfeng dan Yu Yunlong sama-sama terlihat stagnan, mereka hampir lupa bahwa orang di sebelah mereka adalah karakter menantang surga yang mampu membunuh Saint King. Kedatangan Qilingzi dan Sui Biyun hanyalah permulaan. Selanjutnya seiring berjalannya waktu, sederet sosok tak tertandingi yang terkenal di Ziheng Star Territory datang silih berganti. Mereka semua berasal dari dunia besar yang berbeda, banyak dari mereka yang ditemani oleh para pengikut dan orang-orang kuat, membuat mereka terlihat seperti memegang bintang, bulan. Liu dari dunia besar Ruijin, penyihir pendekar pedang langka dalam 10.000 tahun. Dunia besar King Kong, Lai Dongzhan, dikatakan telah melangkah ke alam Raja Suci, mengambil bagian dalam penciptaan, dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Dunia Bailan Xiao Budu, tepian sungai Jiushu tidak pernah semarak seperti sekarang ini, para jenius dan jenius itu seperti bintang terang, bermekaran dengan cahaya yang berbeda-beda, bahkan ada Dewi Tiada Taraf dengan keanggunan yang tak tertandingi. Ada juga tokoh berpengaruh dari dunia Dayu, seperti keturunan dari sekte pertama Paviliun Pedang Xingxuan dan lain sebagainya. Ekspresi Yu Yunhe dan yang lainnya menjadi semakin serius, dan mereka merasakan tekanannya berlipat ganda. Hanya Lin Sun yang menyaksikan dengan mata, hidung dan hati, menutup mata terhadap sosok mempesona yang muncul di tempat kejadian, dan tetap tenang dari awal hingga akhir. Yu Yunhe, kamu benar-benar berani untuk muncul. Tiba-tiba, sekelompok orang datang dari kejauhan, dipimpin oleh seorang pria dan seorang wanita. Pria berjubah cantik, memiliki alis berbentuk pedang dan mata berbintang, serta berpenampilan bermartabat, sekilas ia adalah orang yang luar biasa. Wanita itu mengenakan gaun berwarna hijau tua, dengan tubuh sebening kristal, rambut hitam disanggul, dan wajah halus dan cantik. Wanita cantik inilah yang berbicara. Mu Xiuqi dan Zhang Bairong dari Sekte Danding Dao. Ternyata dia adalah Zhang Bairong, penerus sejati pertama dari Sekte Danding Dao, dan salah satu dari 4 matahari terik paling menonjol di alam Dayu. Kerumunan di dekatnya menjadi gelisah ketika mereka mengenali identitas pria dan wanita itu. Mu Xiuqi. Pada saat yang sama, Lin Sun ingat bahwa ketika dia berada di alam Tianku,
seorang pria bernama Mu Xiuyuan telah memutuskan pertunangannya dengan Nan Qiu, dan saudara perempuan Mu Xiuyuan tidak lain adalah Mu Xiuqi. Sejauh yang diketahui Lin Sun, Yu Yunhe pergi ke alam Tianku untuk mendukung Mu Xiuyuan dan memenangkan hati Mu Xiuqi. Singkatnya, Yu Yunhe adalah pengejar fanatik Mu Xiuqi. Lin Sun mengangkat matanya dan melihat bahwa Mu Xiuqi sangat cantik, tetapi saat ini ada ekspresi dingin di alisnya, seolah-olah dia melancarkan serangan untuk menuduhnya. Adik perempuan Xiuqi, kakak laki-laki Bairong, kamu juga di sini. Yu Yunhe menyapa. Jangan terlalu dekat. Mu Xiuqi memarahinya seolah-olah dia sedang memarahi seorang pelayan. Izinkan saya bertanya, di mana saudara saya Anda bilang Anda akan membawanya dari alam Tianku ke alam Dayu, tapi di mana yang lainnya? Ekspresi Yu Yunhe berhenti dan dia menjelaskan adik perempuan, cerita ini panjang. Kakakmu buta dan telah menyinggung seorang ahli. Sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Mu Xiuqi, alisnya terangkat dan suaranya dingin. Kamu bilang kakakku buta Yu Yunhe, kamu sangat berani sekarang. Hehe, Zhang Bairong, yang berdiri di sampingnya, tertawa dengan nada meremehkan. Adik perempuan Xiuqi, kamu seharusnya tidak mempercayakan masalah ini padanya sejak awal. Bagaimana bisa seorang pria yang mendominasi dan keren bisa melakukan sesuatu dengan andal? Di masa lalu, Yu Yunhe akan menyerah, tidak akan membantah, dan bahkan akan menjelaskan kepada Mu Xiuqi dengan senyuman di wajahnya. Namun setelah mengalami banyak perubahan, Yu Yunhe sudah berubah pikiran. Saat ini, menghadapi pertanyaan agresif Mu Xiuqi, ia merasakan rasa jijik yang tak terkatakan di dalam hatinya. Aku buta untuk benar-benar menyukai wanita seperti itu di masa lalu. Adik perempuan Xiuqi, karena perasaan masa lalu, aku tidak akan berdebat denganmu. Dulu, aku menyukaimu, jadi aku patuh dan toleran padamu. Sekarang harap berhati-hati. Yu Yunhe berbicara dengan dingin. Mu Xiuqi tercengang, apakah ini Yu Yunhe yang sama yang menurutinya dan datang dan pergi saat dipanggil? Di tahun-tahun ini, kapan dia berani membalas dirinya sendiri? Dia sangat marah hingga wajahnya yang cantik membiru. Adik Yunhe, Zhang Bairong berdiri dan berkata dengan dingin, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepada saudari junior Xiuqi? Di sekte, statusnya jauh lebih mulia daripada Yu Yunhe. Dulu, orang yang paling diremehkan di hatinya adalah seorang playboy seperti Yu Yunhe. Jadi ketika Anda berbicara, jangan sopan. Yu Yunhe tertawa terbahak-bahak. Zhang Bairong, kamu pikir kamu ini siapa? Kualifikasi apa yang kamu miliki agar aku meminta maaf? Kamu, berani. Wajah Zhang Bairong menjadi gelap. Semua orang kuat dari sekte dan Ding Dao di belakangnya tercengang, hampir mengira Yu Yunhe gila karena berani berbicara dengan Zhang Bairong seperti ini. Yu Yunhe berkata dengan tenang, kamu benar, saya selalu sangat berani. Oke, bagus sekali, hari ini saya akan menggantikan sekte dan menghukum Anda, orang gila yang mengetahui kesalahan Anda dan menolak memperbaikinya, dan melakukan kejahatan berikut. Saat Zhang Bairong berbicara, dia mengulurkan sosoknya dan menekannya dengan telapak tangan. Ada begitu banyak kultivator yang hadir, dan tokoh-tokoh top dari 9 dunia berkumpul di sini, di hadapan semua orang. Konfrontasi Yu Yunhe membuat Zhang Bairong kehilangan mukanya. Kamu berani. Yu Yunfeng dan Yu Yunlong sama-sama marah, lagi pula Yu Yunhe juga merupakan keturunan dari keluarga Yu mereka, bagaimana dia bisa dibuli seperti ini? Namun saat mereka hendak mengambil tindakan, seorang lelaki tua berbaju abu-abu tiba-tiba muncul, dan kekuatannya menyebar seperti tanah longsor dan tsunami, menindas mereka berdua dan membuat nafas mereka tercekik. Raja yang suci. Keduanya kaget, dan telapak tangan Zhang Bairong telah melesat ke arah Yu Yunhe, dan kekuatan telapak tangan yang melonjak dan mendominasi membuat kehampaan runtuh dan mengaum. Murid Yu Yunhe menyusut, dia tahu betul betapa kuatnya Zhang Bairong, dan reputasinya sebagai penerus sejati pertama dari sekte dan Ding Dao jelas tidak sia-sia. Tapi sekali lagi, kali ini sebelum Yu Yunhe dapat mengambil tindakan, sebuah tangan putih ramping tiba-tiba muncul dan melambai lembut di kehampaan. Ledakan, Zhang Bairong tersandung ke belakang, dadanya naik turun, dan dia sangat sedih hingga hampir batuk darah. Ada getaran di tempat tersebut, dan banyak penonton tampak terkejut, melihat Lin Sun yang muncul di depan Yu Yunhe di beberapa titik. Siapa orang ini? Dia bisa mengguncang Zhang Bairong. Kapan karakter sekuat itu muncul di keluarga Yu? Orang-orang banyak bicara. Wajah tampan Zhang Bairong berubah suram, matanya berkedip, dan dia berkata, siapa kamu beraninya kamu ikut campur dalam urusan internal sekte alkimia Dao kami? Berlutut, memberi hormat, dan meminta maaf, kata Lin Sun dengan tenang. Satu kalimat, 6 kata, bergema jelas di telinga Zhang Bairong, Mu Xiuqi dan keturunan sekte dan Ding Dao lainnya, membuat mereka semua geram.
Sungguh fanatik. Bahkan lelaki tua berbaju abu-abu yang menghalangi Yu Yunfeng dan Yu Yunlong memiliki cahaya dingin yang berkedip di matanya. Kamu ingin mati. Kemarahan Zhang Bairong meningkat. Dia adalah penerus sejati pertama dari Sekte Danding Dao, bagaimana dia bisa berlutut dan meminta maaf di depan umum. Kata-kata Lin Sun benar-benar membuatnya marah. Mesin Qi yang menakutkan meraung dan beredar di tubuh Zhang Bairong, dan cahaya di tubuhnya seperti pelangi, dan sepertinya ada auman naga yang bergema, dan kekuatannya melonjak ke langit. Saat ini, semua orang di lapangan menoleh. Tapi Lin Sun tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya mengulurkan tangan dan menekannya ke dalam kekosongan. Ledakan, kekuatan mengerikan tiba-tiba menyebar, seperti gunung suci kuno yang menekan Zhang Bairong, memaksanya berlutut. Jubah Zhang Bairong menggembung, dan kekuatannya melonjak dengan liar, di belakangnya. Anda dapat melihat tulang punggungnya seperti naga besar, tiba-tiba naik dan berubah menjadi kuali alkimia. Yuan panjang Ding Jin sejati. Merusak. Zhang Bairong meraung, bersinar seperti kuali berbentuk naga, meledak dengan kekuatan yang tak terukur. Dia memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi di alam suci agung, ditambah dengan bakatnya yang luar biasa dan tubuh Tao yang halus, kekuatan tempurnya sangat kuat. Itu di luar dugaannya. Kuali naga Yuan sejati meledak dalam sekejap, dan kemudian kekuatan telapak tangan yang tak terbatas menekan, menghancurkan semua kekuatan pelindung di sekitarnya. Dengan keras, dia terjatuh dengan keempat kakinya, menunjukkan bentuk seekor guk-guk yang sedang memakan kotoran, dengan kelima anggota tubuhnya tertunduk ke tanah. Dengan satu telapak tangan, dia menekan penerus sejati pertama dari Sekte Danding Dao. Ini, semua orang yang hadir terkejut. Zhang Bairong adalah salah satu dari 4 matahari terik paling menonjol di alam Yu. Dia telah menjadi terkenal di seluruh dunia. Meskipun dia tidak sebaik Qi Lingzi dan Sui Biyun, sosok tak tertandingi yang mampu untuk mempesona wilayah bintang Ziheng, dia juga terkenal pemimpin tertinggi di antara rekan-rekannya begitu mudah ditekan. Ah! Zhang Bairong meraung, pipinya memerah, dia sangat malu dan marah. Namun sekeras apapun ia berjuang, sia-sia saja, malah ia kembali tertindas, dan seluruh tubuhnya tertancap di tanah sambil mengeluarkan suara gemuruh. Seluruh tempat terdiam sesaat, dan keturunan dari Sekte Danding Dao kehilangan suara dan mengubah ekspresi mereka karena terkejut bagaimana ini bisa terjadi. Mata Musyuki membelalak dan dia tidak bisa mempercayainya, tubuh halusnya bergetar dan dia ketakutan. Hanya Yu Yunhe, Yu Yunfeng, dan Yu Yunlong yang tenang, mereka semua telah melihat kemampuan Lin Sun yang sebenarnya, mereka hanya menekan Zhang Bairong, yang bukan apa-apa. Biarkan aku pergi, jika tidak, Sekte Danding Dao kami akan menghancurkan seluruh keluargamu. Zhang Bairong meraung. Saya meminta Anda untuk meminta maaf, tetapi Anda mengancam saya dan tidak melebih-lebihkan kemampuan Anda. Mata hitam Lin Sun menjadi dingin, dan dia meludahkan telapak tangannya, dia mendengar suara berderak, Zhang Bairong menjerit, anggota badan dan tulangnya patah, darah mengalir dari 7 lubangnya, dan daging serta darahnya kabur. Berhenti. Suara agung terdengar, dan lelaki tua berjubah abu-abu yang menghalangi Yu Yunfeng dan Yu Yunlong tiba-tiba muncul, telapak tangannya seperti pedang, dan menebas ke arah Lin Sun. Ketika seorang Raja Suci mengambil tindakan, kekuatannya jauh dari kata biasa. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa Lin Sun akan ditekan atau memilih untuk menghindar, sebuah adegan tak terduga terjadi. Dia benar-benar berdiri di sana, tidak bergerak, dan sekali lagi mengulurkan tangan dan menekan tangannya ke dalam kekosongan. Ledakan, tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar. Sosok Lin Sun tetap tidak bergerak, tetapi lelaki tua berjubah abu-abu yang datang dari sisi berlawanan terguncang oleh keterkejutannya, dan kemudian dia memantapkan sosoknya. Seluruh tempat bergetar, dan pupil semua orang membesar. Bahkan sosok tak tertandingi seperti Qi Lingzi dan Sui Biyun semuanya tampak terkejut saat ini. Mereka juga yakin bahwa mereka dapat menekan Zhang Bairong dalam pertarungan di alam yang sama, tetapi jika mereka bertarung melawan Raja Suci di seluruh alam, jaraknya akan sedikit berbeda. Namun sungguh menakjubkan bahwa seorang sage tertinggi mampu menantang Sein King secara langsung. Siapa dia? Kenapa aku belum pernah mendengar orang seperti itu di dunia Dayu sebelumnya? Orang tua, jika kamu terus cuek, jangan salahkan aku karena kejam. Suara Lin Sun dingin. Dia membantu Yu Yunhe kali ini karena dia menerima kebaikan yang besar dari Yu Qingyang, dengan dia di sini, dia tidak bisa mentolerir Yu Yunhe diintimidasi. Ekspresi lelaki tua berjubah abu-abu itu berubah menjadi hijau dan ungu, berubah beberapa kali, akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, lepaskan Zhang Bairong, dan masalah ini akan terungkap. Minta maaf dulu, lalu lepaskan dia. Lin Sun berkata dengan tegas. Anda, orang tua berjubah abu-abu itu sangat marah, lengan bajunya menonjol, dan gelombang kekuatan yang ganas melonjak, menyebabkan banyak biksu di dekatnya bernapas.
Inilah kekuatan Raja Suci. Jika kamu ingin melihatnya mati, teruskan saja. Lin Sun menjentikkan jarinya dan tidak peduli. Pemaksaan, seperti tanah longsor dan tsunami, melaju ke arah Lin Sun, tapi itu seperti angin sepoi-sepoi bertiup di atas bukit, bahkan tidak meniup sudut pakaiannya. Zhang Bairong, yang tertekan di tanah, merasa sangat tidak nyaman sehingga bintang-bintang keluar dari matanya, dan seluruh tubuhnya terasa seperti hancur berantakan. Banyak pembudidaya di dekatnya tidak bisa lagi tenang, di alam Dayu, siapa yang berani menghadapi atau bahkan mengancam tuan dari sekte Danding Dao seperti ini. Hanya Yu Yunhe yang bingung setelah Penatua Matai Zen kembali ke sekte, bukankah dia mengatakan apapun tentang dia yang ditekan oleh Lin Sun? Kalau tidak, lelaki tua berjubah abu-abu itu tidak akan memiliki keberanian untuk menghadapi Lin Sun. Dia hanya akan bosan hidup. Saya minta maaf. Pada saat ini, Zhang Bairong berbicara lebih dulu. Perasaan kematian yang akan segera terjadi begitu menggerakkan sehingga dia tidak peduli dengan harga dirinya. Pria tua berjubah abu-abu itu menghela nafas panjang. Orang-orang kuat dari sekte Danding Dao semuanya tampak malu dan marah. Zhang Bairong menundukkan kepalanya, yang membuat mereka merasa malu. Jika kamu tahu kesalahanmu dan bisa memperbaikinya, kamu tidak akan pernah bisa berbuat baik. Aku harap kamu bisa mengingat pelajaran ini. Jika kamu main-main denganku lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Lin Sun mengangkat tangannya, dan Zhang Bairong seolah-olah dia adalah orang yang kuat, dan seluruh tubuhnya terasa seperti gunung besar telah terangkat. Dia dibantu oleh keturunan lain dari sekte Danding Dao, dan dia tidak berani untuk tinggal lagi, dan dia tidak merasa malu untuk tinggal di sini. Anak muda, kita ingat pelajaran ini. Lelaki tua berjubah abu-abu itu mendengus dingin, ekspresi kekerasan muncul di matanya. Lin Sun tersenyum dan tidak peduli. Jika itu dia akan kejam terhadap sikap lelaki tua berjubah abu-abu itu. Lagi pula, dia bukan biksu dari alam Yu, jadi dia akan membunuh orang dan pergi begitu saja. Tapi sekarang berbeda, ada Yu Yunhe di sampingnya. Yang terakhir adalah keturunan dari sekte Danding Dao. Jika Zhang Bairong dan lelaki tua berjubah abu-abu itu terbunuh, Yu Yunhe akan terlibat. Melihat Zhang Bairong, Mu Xiuqi dan yang lainnya pergi dengan putus asa, Yu Yunhe merasa sangat bahagia. Ketika para penggarap lain yang hadir memandang Lin Sun dan kelompoknya, mata mereka berbeda dari sebelumnya. Terutama ketika melihat Lin Sun, banyak orang yang terlihat ketakutan. Tentu saja, bagi sosok tak tertandingi seperti Qi Lingzi dan Sui Biun, keberadaan Lin Sun belum bisa mengancam mereka. Salah satunya karena mereka yakin bahwa kekuatan tempur mereka hampir tak terkalahkan di alam yang sama, dan yang lainnya karena mereka ditemani oleh orang-orang kuat di alam Raja Suci untuk mengawal mereka. Di sisi lain, hanya ada 4 Lin Sun dan yang lainnya, dan mereka semua adalah orang bijak tertinggi, kombinasi seperti itu tidak bisa dikatakan sebagai ancaman. Wah, tidak lama kemudian, gelombang dingin yang menutupi sungai Jiushu mulai memudar, dan sebuah portal rahasia muncul di atas sungai. Berjalan, bertindak cepat, segera, banyak pembudidaya bergegas, selain sosok-sosok yang tiada taraf itu, banyak juga pembudidaya biasa yang mengikutinya. Meskipun mereka tidak berani mengharapkan kekayaan besar, jika mereka dapat memperoleh beberapa harta, ramuan, dan teknik, itu akan menjadi keuntungan besar. Saudara Lin, mari kita mulai mengambil tindakan juga, ya. Yu Yunhe memandang Lin Sun. Berjalan, Lin Sun mengangguk dan kelompok itu bergegas masuk. Di alam rahasia Dayu, pegunungan purba bergulung dan langit dipenuhi kekacauan, menghadirkan suasana primitif dan liar. Suara mendesing. Di antara langit dan bumi, tak terhitung banyaknya cahaya indah yang terbang keluar, ada yang menunggangi burung peri, ada yang terbang dengan pedang, dan ada pula yang mengendarai kapal harta karun. Penuh sesak dan benar-benar spektakuler. Lin Sun, Yu Yunhe dan yang lainnya terbang di antara mereka dan tidak mencolok sama sekali. Saudara Lin, tempat kesempatan yang ditinggalkan nenek moyang keluarga Yu saya terletak di pegunungan Jiuding. Menurut kecepatan kita bisa sampai di sana dalam waktu kurang dari setengah hari. Dalam perjalanan, Yu Yunhe dengan cepat memperkenalkan, tetapi tempat itu tidak dapat diakses oleh orang biasa. Tempat itu ditutupi dengan kekuatan terlarang yang sangat menakutkan. Secara umum, jika Anda ingin mencari peluang di pegunungan Jiuding, Anda harus memiliki Dawen Grandmaster di sisi Anda untuk membantu Anda. Jika tidak, Anda akan dengan mudah terjebak dan mati. Sambil berbicara, mereka bergerak maju dengan cepat. Alam rahasia Dayu sangat besar, seperti dunia, tetapi Lin Sun dan yang lainnya masih bertemu banyak pertapa di sepanjang jalan, dan dari waktu ke waktu mereka bisa melihat pelangi panjang terbang melintasi langit dan menghilang dalam sekejap. Membunuh. Dalam perjalanan, masih ada pertempuran,
beberapa di antaranya untuk obat tiada taraf yang tumbuh di alam rahasia, dan beberapa di antaranya untuk beberapa peninggalan yang tersebar di pegunungan dan sungai. Tentu saja, ada juga kasus pembunuhan dan perampasan harta karun, dan itu tidak jarang terjadi. Ada sabuk emas untuk membunuh orang dan membakar, tapi tidak ada mayat untuk memperbaiki jembatan dan memperbaiki jalan. Daripada bekerja keras mencari peluang, lebih baik langsung membunuh orang dan merampas harta karun. Tidak diragukan lagi, cara ini paling sederhana dan paling kasar, serta manfaatnya juga paling intuitif. Sepanjang jalan, Lin Sun dan yang lainnya tidak menemukan karakter yang tidak menarik, dan tujuan mereka sangat jelas, mereka mengabaikan peluang lain di sepanjang jalan dan langsung menuju pegunungan Jiuding. Sampai kemudian, semakin sedikit pertapa yang terlihat di jalan, namun para pertapa yang berani masuk lebih dalam setidaknya adalah keturunan dari sekte terkenal. Setengah hari kemudian, Lin Sun dan yang lainnya akhirnya tiba di pegunungan Jiuding. Dilihat dari kejauhan, 9 gunung suci menjulang dari tanah dan berada di 9 istana, seperti 9 kuali yang mencapai langit, memberikan dampak visual yang mengejutkan bagi orang-orang. Saat ini, sekelompok pembudidaya telah berkumpul di depan pegunungan Jiuding. 9 gunung suci, ada 9 jalur menuju inti pegunungan, tetapi setiap jalur ditutupi dengan formasi terlarang yang menakutkan. Yu Yunhe menunjuk ke kejauhan, "Saudara Lin, tolong lihat, ini adalah pola 9 kuali untuk menekan dunia. Kaisar Yu, nenek moyang klan kita, pernah mengumpulkan hukum asli kekacauan di 9 dunia dan menempa 9 senjata kaisar kuali di sini, dan itu menjadi tempat penciptaan yang dikenal dunia. Siapapun yang bisa memasukinya akan memiliki kesempatan untuk menerobos dan menjadi Raja Suci. Selain itu, hukum asal mula kekacauan yang tersebar di dalamnya juga memiliki manfaat yang tak terukur untuk memadatkan dan mengendalikan alam Tao." Lin Sun mengangguk dan berkata, "Kalau begitu mari kita mulai mengambil tindakan." Dengan penyebaran kesadaran spiritualnya, dia telah menyadari bahwa banyak tokoh terkemuka dari 9 dunia telah mengambil tindakan, bergegas ke Gunung Jiuding yang ditutupi dengan batasan mengerikan dari berbagai arah. Di antaranya adalah Qi Lingzi, Sui Biyun, Li Yu, Lai Dongzhan, Xiao Budu dan tokoh-tokoh lain yang sangat mempesona dari semua lapisan masyarakat. Demikian pula, Lin Sun juga memperhatikan bahwa Zhang Bairong, Musyuki dan anggota lain dari sekte Danding Tao juga telah masuk. Namun mematahkan formasi tidaklah sesederhana itu, jika ingin memasuki inti pedalaman Gunung Jiuding, tidak sembarang orang bisa melakukannya. "Saudara Lin, dari mana kita masuk?" Yu Yunhe tidak bisa tidak bertanya, dia tahu betul bahwa Lin Sun juga seorang guru Tao dan lebih kuat dari guru Mo. "Aku akan berbuat salah padamu dulu." Saat Lin Sun berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan memindahkan Yu Yunhe dan yang lainnya ke Endless Avenue Tower. Dan dia tidak ragu-ragu, dan tidak memilih arah sama sekali, dan langsung bergegas menuju Gunung Jiuding di kejauhan. Wah, begitu dia masuk, Lin Sun merasa waktu dan ruang terbalik, dunia terbalik, dan seluruh Gunung Jiuding tampaknya telah berubah menjadi dunia putih yang luas. Air sungai yang meluap-luap melonjak ke depan, dan air sungai tersebut sebenarnya diubah oleh kekuatan terlarang yang menakutkan. Ini sungguh tidak sederhana. Baru sekarang Lin Sun mengerti mengapa pembatasan yang diberlakukan oleh pegunungan Jiuding begitu mengganggu. Semburan air yang mengerikan sudah cukup untuk membunuh keberadaan alam suci, bahkan jika orang bijak tertinggi menerobos dengan gegabah, dia ditakdirkan untuk lolos dari kematian. Kesadaran spiritual Lin Sun menyebar ke dunia, dan dia dengan jelas merasakan bahwa ada formasi terlarang pola Dao tak terlihat yang beroperasi di dunia ini, yang sangat kuat dan penuh dengan niat membunuh. Aura yang kuat bergerak dengan cepat ke berbagai wilayah di dunia. Jelas sekali, ini adalah sosok tak tertandingi yang memasuki dunia ini dari berbagai daerah seperti Lin Sun. Mereka berkemah selangkah demi selangkah, waspada dan hati-hati, dilindungi oleh alam Raja Suci dan dipimpin oleh Grandmaster Dao Wen, menuju inti dunia. Lin Sun tidak menyembunyikan niatnya, juga tidak menahan lagi, kesadaran spiritualnya yang besar menyebar, dan dia langsung memahami misteri formasi terlarang Tao. Kemudian, seluruh tubuhnya melonjak langsung ke langit, berubah menjadi pelangi ilahi yang cerah, dan terbang menuju inti dunia yang diubah oleh kekuatan terlarang. Dia sudah merasakan aura indah asal mula kekacauan, yang ada di sana. Gemuruh. Antara langit dan bumi, formasi penahan yang cukup untuk membuat Master Dao Wen merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh semuanya sia-sia di depan Lin Sun. Saat dia terbang ke depan, kekuatan terlarang menghasilkan suara yang berfluktuasi seperti guntur, yang berlangsung lama. Dari kejauhan, seluruh tubuhnya tampak seperti pelangi dewa, bergerak bebas di antara aturan larangan yang terjalin erat. Saat ini, banyak orang kuat yang memasuki dunia terbatas ini terkejut dan menyadari sosok terang yang melesat di udara. Siapa itu beraninya kamu mengamuk seperti itu? Apakah kamu lelah hidup?
Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menarik napas, tercengang oleh hal ini, dan hampir tidak dapat mempercayai mata mereka. Setiap orang kuat yang memasuki dunia terlarang Jiuding tidak akan berhati-hati dan berhati-hati dalam setiap langkahnya, karena takut melanggar formasi terlarang dan menimbulkan bencana. Namun pria itu begitu flamboyan dan sombong, memperlakukan formasi terlarang seolah-olah bukan apa-apa, dan langsung menerobos masuk, membuat banyak orang geram. Ada yang salah. Dan ketika mereka melihat bahwa pelangi ilahi yang ditransformasikan oleh Lin Sun tidak menemui hambatan apapun, dan melewati susunan pola terlarang seperti bambu yang rusak, banyak orang mulai mengubah ekspresi mereka. Sial, orang menyebalkan macam apa ini, apa dia ingin mati? Wajah Cilingzi muram dan cemas. Cepat, hancurkan formasi dengan seluruh kekuatanmu. Bahkan jika kamu merusak beberapa harta, kamu harus segera masuk secepat mungkin. Dia mulai mendesak Dao Wen Grandmaster di sekitarnya, dan pada saat yang sama, bersama dengan Raja Suci yang menemaninya, dia mulai menggunakan kekuatan untuk menghancurkan formasi terlarang. Seperti kita ketahui bersama, peluang besar di pedalaman pegunungan Jiuding terletak di inti dunia terbatas. Bagaimana Cilingzi bisa tahan jika diambil alih oleh orang lain? Ubah rencananya dan maju terus dengan seluruh kekuatanmu. Cepat, singkirkan semua serangga roh terbang yang kamu pelihara untuk menghancurkan formasi. Pada saat yang sama, di berbagai wilayah di dunia yang diliputi oleh kekuatan terlarang, Sui Biyun, Liu, Lai Dongshan, Xiao Budu dan tokoh-tokoh tak tertandingi lainnya semuanya menyadari keseriusan situasi dan mulai bergerak dengan seluruh kekuatan mereka. Beberapa mengorbankan segala jenis boneka binatang yang padat, bertarung melawan banyak boneka, dan mencoba yang terbaik untuk menerobos formasi dan bergerak maju. Beberapa dari mereka mengorbankan tumbuhan ajaib, dan cabang, dedaunan, dan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya langsung tumbuh, seperti tembakan yang tak terhitung jumlahnya, mengalir ke berbagai area formasi terlarang. Beberapa mengorbankan serangga spiritual yang mereka pelihara. Beberapa mendorong beberapa jiwa dan roh heroik yang tersisa untuk membuka jalan. Segala macam cara digunakan. Tentunya para tokoh top dari 9 dunia ini semuanya telah mempersiapkan diri dengan baik dan telah melakukan persiapan penuh untuk operasi ini. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan kesempatan ini dengan mudah, atau dengan kata lain, mereka bertekad untuk memenangkan aksi ini. Cepat, harus cepat. Di dunia terlarang yang besar, pertempuran tak terlihat terjadi. Dan di inti dunia yang diselimuti oleh kekuatan terlarang, berdirilah sebuah kuil megah yang tingginya 100 kaki, terbuat dari perunggu semrawut dan memiliki suasana yang megah. Di depan kuil, sesosok tubuh tinggi berdiri dengan tangan di belakang punggung, rambut hitam berkibar, sedikit mengangkat kepalanya, menatap kuil perunggu kuno ini. Lin Sun tiba lebih dulu. Pintu kuil ditutup rapat, dengan ukiran segel di atasnya termasuk burung, binatang, serangga, ikan, matahari, bulan dan bintang, sungai yang mengamuk jatuh dari langit, menyapu pegunungan, sungai dan segalanya. Sosok agung yang membelakangi semua makhluk hidup berdiri di sungai, menempa 9 tripod, dan menekannya di 9 penjuru dunia ini. Mungkinkah ini nenek moyang keluarga Yu, Kaisar Yu? Lin Sun pernah mendengar Yu Qingyang berkata bahwa sejarah keluarga Yu dapat ditelusuri kembali ke masa-masa awal zaman kuno, yaitu setelah berakhirnya zaman kuno. Oleh karena itu, klan Yu dapat dianggap sebagai klan kekaisaran kuno yang sesungguhnya. Kaisar Yu ini secara alami adalah sosok tertinggi yang mencapai pencerahan di zaman kuno. Dia pernah memanen kekuatan hukum asli kekacauan di 9 dunia dan menempa persenjataan Kaisar Jiuding di dunia rahasia yang terletak di Sungai Jiushu. Saat ini, gambar seperti itu muncul di gerbang kuil perunggu, yang tentu saja membuat imajinasi Lin Sun mengembara. Tidak lama kemudian, Lin Sun melambaikan lengan bajunya. Yu Yunhe, Yu Yunfeng, dan Yu Yunlong muncul di tempat kejadian. Ketika mereka melihat kuil perunggu kuno ini, ketiganya tampak tidak percaya. Istana Kaisar Yu, inilah tempat peluang yang ditinggalkan nenek moyang mereka. Namun, sudah berapa lama berlalu sebelum Lin Sun tiba begitu cepat? Lin Sun Dao, saya telah merasakannya dengan kesadaran spiritual saya. Ada misteri di gerbang kuil ini, yang terkait dengan beberapa sejarah masa lalu keluarga Yu Anda. Sebaiknya Anda memahaminya. Tebakan saudara Lin benar. Di mata orang luar, peluang di Istana Kaisar Yu sangatlah penting. Namun bagi kami keturunan keluarga Yu, bisakah kami memahami warisan yang ditinggalkan nenek moyang kami dari pintu ini? Harta rahasia Kaisar 9 Kuali untuk mengendalikan banjir milik Yu adalah hal yang paling penting. Yu Yunhe secara tidak sengaja mengungkapkan sebuah rahasia. Hal ini membuat Yu Yunfeng dan Yu Yunlong merasa gugup, takut Lin Sun juga akan tergoda oleh hal ini, yang akan sulit untuk ditangani. Lin Sun melirik mereka berdua dan berkata, jika saya ingin merampok, bisakah Anda menghentikan saya? Keduanya merasa malu untuk beberapa saat dan mengobrol tanpa henti.
Mulailah sadar sekarang, jangan buang waktu. Lin Sun tidak mengatakan apa-apa lagi, berbalik, membelakangi istana Kaisar Yu, dan melihat dunia jauh yang ditutupi oleh kekuatan terlarang. Mereka bertiga, Yu Yunhe, juga tahu bahwa waktu hampir habis, jadi mereka semua menjalankan warisan keluarga dan mulai berpikir dengan tenang. Tidak lama kemudian, terjadi gelombang fluktuasi dalam formasi terlarang di kejauhan, dan sekelompok sosok bergegas keluar, pemimpinnya adalah Sui Biyun dan kelompoknya dari dunia Xuansui. Ketika dia melihat Lin Sun, Yu Yunhe dan yang lainnya berdiri tidak jauh dari sana, Sui Biyun mengerutkan kening dan berkata dengan terkejut, sosok yang baru saja berubah menjadi pelangi ilahi dan merajalela, apakah itu kamu? Dia sangat terkesan dengan Lin Sun. Di luar sungai Jiushu, Lin Sun pernah sendirian menekan Zhang Bairong dan melawan Raja Bijak tanpa kalah, yang sangat menyentuh hatinya. Tapi Sui Biyun tidak menyangka bahwa sosok yang baru saja menembus kehampaan dan terbang melalui formasi seperti bambu patah adalah Lin Sun. Ini benar-benar tidak terduga. Lin Sun menatap mereka dengan tenang, dua Raja Suci, seorang Guru Tao, dan 4 orang suci tertinggi termasuk Sui Biyun. Menurut pemahaman dasar Lin Sun tentang dunia Dayu, tim ini memiliki lineup yang kuat dan bisa mendominasi. Sui Biyun berkata dengan suara tenang, semuanya, apakah kamu datang duluan atau tidak? Jika kamu tidak ingin menimbulkan masalah, yang terbaik adalah minggir dengan patuh. Ada sedikit ancaman dalam kata-katanya. Yu Yunhe dan yang lainnya merasa gugup untuk sementara waktu. Mereka tidak menyangka pesaing mereka akan tiba begitu cepat. Mereka semua memandang Lin Sun sejenak. Lin Sun tidak menoleh ke belakang dan berkata, selama saya di sini, Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Berkonsentrasilah pada pemahaman. Apakah ini hukuman karena tidak memakan roti panggangnya? Mata jernih Sui Biyun menjadi dingin. Sebagai sosok yang tak terkalahkan di dunia Xuansui, ketika dia berjalan di dunia, dia adalah nenek moyang dari kelompok etnis kuno, dan dia harus bersikap sopan. Sikap Lin Sun saat ini membuatnya sangat tidak nyaman, bukankah orang ini melihat bahwa tidak mungkin dia sendirian menghalangi kemajuan kelompok mereka. Nona, waktu hampir habis, saatnya mengambil tindakan. Seorang wanita tua berambut perak di sebelah Sui Biyun berbicara dengan suara tajam, dengan niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Tapi pada saat ini, terdengar suara kekerasan lain dalam formasi terlarang di kejauhan, diikuti oleh sekelompok orang yang bergegas ke arah mereka. Sosok pemimpin dikelilingi oleh nyala api yang terang, sosok itu ramping, dan sepasang sayap berkedip-kedip, memancarkan pola api berkabut. Qi Lingxi, sekelompok orang yang dipimpinnya juga datang. Sepertinya mereka semua sedikit banyak malu, terlihat jelas bahwa mereka sangat menderita ketika melanggar formasi. Namun meski begitu, hal itu tetap tidak merusak kekuatan kelompok mereka. Semoga beruntung untukmu. Sui Biyun melirik Lin Sun dengan dingin, dan niat membunuh di hatinya telah berubah secara diam-diam, menargetkan Xiang Qilingzi dan partainya. Dibandingkan dengan Lin Sun dan yang lainnya, Qilingzi dan yang lainnya adalah musuh terpentingnya. Meskipun dia berasal dari dunia yang berbeda, Sui Biyun juga telah mendengar bahwa Qilingzi dilahirkan dengan kekuatan besar dan kualifikasi yang luar biasa, dan dianggap sebagai orang pertama di alam suci tertinggi di dunia Huoming. Bayangan pedang samar seperti air muncul di belakang Sui Biyun, ujung pedang itu berkilau dan tidak jelas, menunjuk ke arah Qilingzi yang baru saja tiba. Di dunia luar, aku terlalu malas untuk bersaing denganmu, tapi bukan berarti aku takut padamu. Murid Qilingzi menyusut. Dia juga memperhatikan Lin Sun dan yang lainnya, tetapi mengabaikan mereka. Tampaknya dia memiliki pemikiran yang sama dengan Sui Biyun dan tidak menganggap Lin Sun dan yang lainnya sebagai ancaman. Ledakan. Dia mengangkat tangannya, dan tombak perang yang menyala-nyala muncul, apinya mengepul, dan aura kehancuran sangat mencengangkan. Pada saat yang sama, orang-orang kuat di sekitar Qilingzi dan orang-orang kuat di sekitar Sui Biyun juga mempersiapkan momentum mereka sendiri, tidak merahasiakan niat bertarung mereka. Situasinya tegang. Lin Sun dan Yu Yunhe serta orang lain di belakangnya tidak lagi tertarik. Namun pertempuran ini tidak terjadi, karena fluktuasi hebat terjadi satu demi satu dalam formasi terlarang yang jauh. Seorang pria muda dengan sosok tegak, otot-ototnya bergerak-gerak, seperti jus perunggu yang dituangkan, memancarkan energi darah yang menakutkan, Liu, pendekar pedang tiada taraf di dunia Ruijin. Untuk sesaat, Qilingzi dan Sui Biyun sama-sama menyempitkan pupil dan menahan keinginan untuk mengambil tindakan. Situasi saat ini bukan lagi konfrontasi antara dua pasukan, melainkan konfrontasi tripartit. Namun, situasinya segera berubah kembali. Di dunia besar King Kong, pertempuran Liedong. Dunia Bailan, Xiao Budu. Sosok tak tertandingi dari dunia besar yang berbeda bergegas bersama pengikut mereka. Untuk sesaat, di depan istana Kaisar Yu, para jenius berkumpul, dan situasinya berubah secara dramatis.
Sepertinya kamu dan aku belum bisa menentukan pemenangnya saat ini. Menarik napas dalam-dalam, Qi Lingzi menyingkirkan tombak perang api ilahi. Sui Biyun mendengus dingin, dan bayangan pedang dingin di belakangnya menghilang. Orang itu tadi, kan? Mata Liu seperti kilat, memandang Lin Sun di kejauhan, yang sangat menakutkan. Orang lain di dekatnya juga memandangnya dengan ekspresi tidak ramah. Sebelumnya, orang-orang ini memasuki dunia yang meliputi formasi terlarang dari jalur yang berbeda, dan pertarungan di antara mereka tidak intens, dan semuanya sangat teratur. Tapi penampilan Lin Sun seperti batu besar yang dilemparkan ke genangan air, benar-benar mengganggu semua rencana mereka. Terlebih lagi, untuk mencapai tempat ini dengan kecepatan penuh, mereka semua menderita kerugian sedikit banyak di sepanjang jalan, beberapa harta orang kuat dihancurkan, dan beberapa orang kuat terluka. Terlebih lagi, beberapa orang kuat menderita korban langsung di sekitar mereka. Hal ini membuat mereka semua sangat marah dan tidak senang, jika tidak ada yang mengganggu keadaan, bagaimana mereka bisa menderita kerugian. Untuk sesaat, suasananya menyedihkan, dan semua pahlawan yang hadir samar-samar mengarahkan jari mereka ke Lin Sun. Pada saat ini, Lin Sun masih berdiri diam, seolah dia tidak peduli, ekspresinya tidak berubah sama sekali, dan dia tenang. Tapi semua orang bisa melihat bahwa dia berdiri di sana untuk melindungi Yu Yunhe dan yang lainnya. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa, baru saja kamu menerobos banyak formasi terlarang? Bukankah kamu cukup agung? Suara Liu terdengar dingin. Namun, dalam menghadapi pertanyaan agresifnya, Lin Sun mengabaikannya dan hanya berdiri di sana, menutup mata terhadap semua orang yang hadir. Liu diabaikan lagi, dan semua orang sedikit terkejut. Seorang suci tertinggi, yang menyatukan 3 orang suci tertinggi lainnya, tidak diragukan lagi adalah kelompok orang terlemah di depan istana Kaisar Yu. Poin kuncinya adalah Lin Sun dan yang lainnya tidak memiliki raja suci yang duduk di sekitar mereka. Tapi di luar dugaan, Lin Sun sendirian, menunjukkan postur satu orang yang bertanggung jawab, dan tampak begitu percaya diri, bagaimana mungkin semua orang yang hadir tidak terkejut. Apakah ini masalah hidup dan mati, atau masalah mempertaruhkan nyawa hanya untuk memanfaatkan kesempatan? Orang ini ditakdirkan untuk menderita bencana. Di kejauhan, Zhang Bairong, Mu Xiuqi dan lainnya dari Sekte dan Dingdao juga keluar, mereka semua menunjukkan kebencian yang mendalam saat mereka melihat Lin Sun, yang berdiri sendirian di depan para pahlawan. Benar saja, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada saat berikutnya. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jika kamu berani mengabaikan pertanyaan Tuan Mudaku, maka aku akan mengirimmu pergi. Di sebelah Liu, seorang lelaki tua berjubah emas mendengus dingin, tangannya seperti cakar, dan dia mengeluarkan serangkaian jari tajam keemasan, dia mengeluarkan semburan suara Tao, yang menyala-nyala dan menyilaukan, dan dia tiba-tiba meraih Lin Sun. Alam Tao Jinyuan Ziji. Orang tua di sebelah Liu jelas merupakan makhluk setingkat Saint King, dan begitu dia bergerak, dia menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Bang! Dia melihat cengkeraman yang diciptakan oleh jari-jari emas yang tak terhitung jumlahnya, sebelum dia bisa mendekat, Lin Sun menjentikkan lengan bajunya dan meledak. Mata semua orang menyipit. Banyak dari tokoh tiada taraf yang hadir adalah tokoh teratas di dunianya masing-masing, mata mereka begitu canggih sehingga langsung terlihat bahwa di bawah tantangan yang begitu berat, Lin Sun tidak takut dengan kekuatan alam Tao. Bagaimana ini mungkin? Mereka semua merasa sulit untuk percaya bahwa sepengetahuan mereka, satu-satunya orang di jalan langit berbintang kuno ini yang dapat melintasi dunia dan bertarung melawan alam Raja Suci hanyalah penjahat tak tertandingi yang berada di peringkat 5 besar orang suci agung langit berbintang. Daftar. Tapi mereka belum pernah mendengar saat monster tak tertandingi seperti ini keluar dari dunia Dayu, ini terlalu tidak normal. Namun mereka hanya terkejut dan tidak takut, sebagai tokoh top di dunianya masing-masing, bagaimana mereka bisa takut akan hal tersebut? Karena belum pernah mencapai puncak, lebih baik tidak memamerkan kekuatan alam Tao ini dan mempermalukan diri sendiri. Pada saat ini, Lin Sun akhirnya berbicara, suaranya tenang. Namun ketika sampai ke telinga lelaki tua berjubah emas itu seperti ejekan paling keji, yang membuat wajahnya memerah dan janggutnya menjadi marah. Tidak hanya itu, Raja Suci lainnya yang hadir juga tidak senang. Mereka juga belum pernah menginjakan kaki di puncak. Kata-kata Lin Sun sama saja dengan penghinaan terhadap mereka semua. Untuk sesaat, mereka semua memandang Lin Sun dengan niat membunuh. Jika orang lain, menghadapi pengepungan seperti itu, mereka mungkin akan ketakutan dan gemetar ketakutan, tapi Lin Sun tidak mengubah ekspresinya. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang. Jangan salahkan Lin karena tidak memperingatkanmu. Sebaiknya kamu menghilang sekarang atau tetap di sana dengan jujur. Jika tidak, kamu akan bertanggung jawab atas hidup dan matimu sendiri. Nada suaranya sesantai makan dan minum, semua orang tertegun sejenak,
lalu tampak tidak percaya, lalu tidak bisa menahan tawa. Orang ini sebenarnya mengancam mereka semua. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu bahkan belum menginjakkan kaki di alam Saint King, tapi kamu terdengar lebih gila dari Saint King. Keluargamu belum memberitahumu, jadi masalah datang dari mulutmu. Seseorang memarahi. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Semua orang mencibir. Di depan istana Kaisar Yu, ada lebih dari 10 kelompok dan puluhan Raja Suci duduk di depan pasukan yang sedang berkumpul, ditambah sejumlah sosok yang tiada taranya. Dengan formasi yang begitu menakutkan, bahkan jika itu adalah Raja Suci di sini, dia akan ketakutan dan melarikan diri dengan panik, tapi Lin Sun tetap tenang. Bahkan saya terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak. Jika kamu berbicara omong kosong dengannya, bunuh saja dia. Seseorang berteriak, mendengus. Lin Sun mengambil tindakan secara langsung. Di matanya, tidak ada satupun dari orang-orang ini yang menimbulkan ancaman. Mereka seperti gerombolan. Siapa yang pernah melihat naga di langit mencoba berunding dengan semut di tanah? Bunuh saja dia. Saya melihat cetakan telapak tangan berwarna hijau cerah mengembun, dan tiba-tiba saya memotretnya dari udara. Pria yang berteriak tadi hendak menghindar, namun seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping oleh bekas telapak tangan, dan tubuhnya berlumuran darah dan daging. Dengan satu telapak tangan, seorang suci yang agung terbunuh. Kamu ingin mati. Li Yu sangat marah. Orang yang meninggal adalah orang kuat di sampingnya, tetapi tidak ada yang menyangka Lin Sun akan berani mengambil tindakan di depan semua orang. Membunuh. Orang tua berjubah emas di samping Li Yu bahkan lebih lugas. Dia membuat pukulan tajam dengan tangannya dan menghasilkan kekuatan jari emas. Kekuatan jari ini berevolusi menjadi gambaran domain, dan hukumnya saling terkait, seperti jari direntangkan oleh dewa. Sebelumnya, ketika dia gagal melakukan pukulan, dia sudah sedikit malu. Sekarang Lin Sun masih membunuh orang di bawah hidungnya, yang membuatnya sangat marah dan menggunakan kekuatan aslinya. Ledakan. Lin Sun meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan menekannya dengan tangan lainnya. Segel Bifang. Binatang yang hidup itu meraung keluar dari jurang dan berubah menjadi segel yang menutupi langit, memiliki kekuatan yang mendominasi untuk menghancurkan gunung dan sungai serta menekan semua roh. Kekuatan jari lelaki tua berjubah emas itu langsung ditekan oleh segel besar, dan ditekan dengan keras, di tengah raungan yang memekakkan telinga, itu meledak inci demi inci, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi hujan ringan. Kekuatan mengerikan itu semakin menekan lelaki tua berjubah emas itu, menyebabkan dia tersandung ke belakang dan hampir jatuh ke dalam formasi terlarang Tao di kejauhan. Orang tua berjubah emas itu terkejut. Dia adalah Raja Suci, tetapi ketika dia menghadapi segel Lin Sun, dia merasa seolah-olah dia ditekan oleh gunung suci abadi. Kekuatan mengerikan seperti langit runtuh dan bumi runtuh membuat darahnya mendidih, dan dia sangat sedih karena dia hampir batuk darah. Mati. Tapi sebelum lelaki tua berjubah emas itu bisa bereaksi, Lin Sun mengambil langkah maju. Di belakang lelaki tua berjubah emas itu, kekuatan penahan tiba-tiba melonjak, dan pola jalur bergulir berubah menjadi semburan, menutupi sosok lelaki tua berjubah emas itu. Ledakan. Dalam sekejap, lelaki tua berjubah emas, yang berada di alam suci dan raja, diusir dari jiwanya dan tubuhnya berubah menjadi abu. Kali ini, Lin Sunyi membunuh Raja Suci. Adegan mengejutkan ini membuat semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka sepenuhnya, mereka terkejut dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mari lakukan bersama. Li Yu meraung dengan marah, matanya hampir meledak, dan pedang ilahi yang dimurnikan dari emas geng bawaan muncul dari belakangnya dan menebas Lin Sun. Ikuti dengan cermat. Lebih dari selusin aura menakutkan keluar dari berbagai arah di lapangan, seperti gunung berapi besar yang meletus, kekuatan yang mengamuk memenuhi dunia dan menindas orang hingga mati lemas. Bangkit. Qilingzi dikelilingi oleh api, seperti master yang bertanggung jawab atas api ilahi, dan tombak perang yang menyala-nyala muncul di telapak tangannya. Kondensasi. Sui Biyun menginjak cahaya air yang mengalir, dan pakaiannya berkibar-kibar. Pada saat yang sama, Lai Dongzhan naik ke udara dengan darah yang melimpah, dan Xiao Budu berubah menjadi monster dan binatang yang tingginya lebih dari 10 kaki. Dalam sekejap, pengepungan tiba-tiba terjadi, semua diarahkan ke Lin Sun. Membunuh orang suci tertinggi dengan satu serangan memang menakutkan, tetapi tidak menakutkan. Tetapi ketika Lin Sun menunjukkan metode membunuh Raja Suci dengan satu serangan, semua orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan memilih untuk mengambil tindakan. Ledakan. Orang-orang mulai bergerak di depan istana Kaisar Yu, dan barisan terlarang yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk melindungi istana kuno ini dari benturan. Membunuh. Qilingzi, yang membawa sayap api di punggungnya, sebenarnya sedikit lebih cepat dari Saint King, dan merupakan orang pertama yang membunuh Lin Sun. Seluruh tubuhnya merah menyala, suaranya menstimulasi, dan tombak perang api di tangannya menembus kehampaan,
kecepatannya mencapai tingkat yang luar biasa, dan dia menikam Lin Sun. Semua orang hanya bisa melihat kilatan api yang terang. Orang ini bersembunyi begitu dalam, dia sebenarnya telah melangkah ke alam Saint King. Sui Biyun terkejut. Hanya dengan pukulan ini, Sui Biyun menyadari betapa menakutkannya Qi Lingzi. Dengan kekuatan sebesar itu, dia hampir bisa bersaing dengan Saint King. Dentang. Tiba-tiba terdengar suara benturan. Sinar energi pedang menyapu tubuh Lin Sun, dan dengan meremehkan, itu menyentuh ujung tombak perang yang menyala-nyala. Tombak perang yang menyala-nyala ini, yang bisa disebut senjata ajaib, merengek dan terbang menjauh dari tangannya. Ledakan. Tak lama kemudian, sosok Qi Lingzi terlempar seperti tersambar petir, ia terhuyung mundur di udara dan muncrat darah dari mulut dan hidungnya. Pedang Lin Sun langsung mengenai Qi Lingzi dengan keras. Saya datang. Li kamu berteriak. Pedang ilahi emas terbang di udara, menyemburkan energi pedang yang cemerlang, dengan satu pukulan, energi pedang itu meledak seperti matahari yang terik, ganas dan mendominasi. Kali ini, Lin Sun terlalu malas untuk melakukan apapun, dan hanya membisikkan sepatah kata pun dari bibirnya. Gulungan. Suku kata yang berbau penghinaan berubah menjadi riak emas, dan bayangan pulau yang mengaum ke langit muncul dari riak tersebut. Kekosongan runtuh pada saat ini, dan di mata semua orang, mereka hanya bisa melihat riak emas lewat, dan pedang yang dipukul oleh Li Yu terkoyak-koyak seperti kertas. Ketika sosok Li Yu disentuh, jiwa Li Yu hampir hancur, dan pikirannya mengalami dampak yang mengerikan. Saat ini, kata pergi seperti auman dewa dan iblis zaman dahulu, mengguncang energi di tubuh Li Yu dan menyebabkan otot, tulang, daging, dan darah meledak. Akhirnya, berlumuran darah, dia terjatuh seperti karung compang camping. Satu kata, keluar. Li Yu, sosok tiada taraf yang bisa dikatakan tak terkalahkan dalam menindas rekan-rekannya di dunia besar, nyaris terbunuh di tempat. Seluruh tempat menjadi sunyi, dan semua serangan terhenti. Entah berapa banyak orang yang menghirup udara dingin dan gemetar baik fisik maupun mental. Ini bukan manusia, dia hanyalah orang mesum yang tidak bisa diukur dengan akal sehat. Ini, mata Zhang Bairong hampir jatuh, ketika pertama kali melihat Lin Sun dikepung, dia masih sombong dan bersemangat, berpikir bahwa Lin Sun akan mendapat masalah dan dibunuh oleh para pahlawan. Akibatnya, semua adegan yang diharapkan tidak muncul, tetapi semuanya kecewa dengan kata pergi Lin Sun. Tubuh halus Musyuki bergetar, eksistensi macam apa yang mereka sakiti. Ledakan. Saat ini, Lin Sun mengambil tindakan dan mengambil inisiatif untuk membunuh. Sosoknya bergerak, seperti gumpalan asap berkabut, dan muncul di hadapan Saint King terdekat. Wah, pedang Taixuan Qi yang seperti hujan menyapu sosok agungnya, mengembun menjadi formasi pedang yang padat, dan menyelimuti kepalanya. Merusak. Raja Suci bersiul, dan alam putih Tao yang luas muncul di belakangnya. Di alam Tao, es dan salju beterbangan, angin bertiup kencang, dan embun beku yang tak berujung bersiul. Ini semua diubah oleh kekuatan hukum. Niat membunuh ada di mana-mana, yang cukup membuat sebagian besar orang suci tertinggi tidak mampu melakukannya melawan. Sangat disayangkan dia bertemu Lin Sun, yang selalu berbeda dari dunia dan unik. Ledakan. Pedang dari formasi pedang Taixuan berdentang, langsung menghancurkan bidang persegi, segera setelah itu, energi pedang saling bersilangan, menutupi sosok Saint King. Hujan darah turun deras. Raja suci lainnya dieksekusi, dan hal yang paling mengejutkan adalah dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Setelah membunuh pria ini, Lin Sun mendorong ke depan tanpa jeda. Ledakan. Dia seperti tornado di masa sulit, melakukan sihirnya sendiri, dan setiap gerakan yang dia lakukan menyapu lapangan dengan kekuatan ilahi yang luar biasa. Kekosongan berada dalam kekacauan dan menderu seperti guntur. Dalam sekejap, lebih dari 10 orang suci tertinggi terbunuh, dan 4 atau 5 raja suci ditindas tanpa ampun. Dan Lin Sun, dengan tubuh bercahaya, berjalan mengelilingi ladang, seperti dewa dari kedalaman jurang, memanen kehidupan dengan cara yang merusak. Ini terlalu menakutkan. Di bawah tangannya, sage tertinggi sama menyedihkannya dengan sepotong rumput, Raja Sage sedikit lebih baik, tapi dia mati atau terluka. Untuk sesaat, lapangan dipenuhi dengan darah, kekacauan dan kegembiraan, dan jeritan kemarahan dan melengking yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Perlu dicatat bahwa ini semua adalah tokoh teratas dari 9 dunia, dan mereka ditemani oleh Raja Suci. Identitas, status, warisan, dan budidaya mereka. Dapat dikatakan bahwa dia adalah puncak dari satu alam dan pemimpin dari alam yang sama. Tapi di depan Lin Sun, dia tampak seperti ayam dan guk-guk. Ini, Yu Yunhe dan yang lainnya tercengang dan terkejut. Dengan terjadinya huru-hara yang begitu mengejutkan, bagaimana mereka masih bisa berkonsentrasi untuk memahami rahasia dalam 9 kuali Kaisar Yu untuk mengendalikan banjir.
Meskipun mereka sudah lama mengetahui bahwa kekuatan tempur Lin Sun tak tertandingi, Yu Yunhe dan yang lainnya masih sangat terkejut ketika mereka melihat Lin Sun sendirian dan melotot seolah dia sedang membunuh tanpa henti. Semuanya, jika kalian tetap memegang tangan, tidak ada yang mau memperjuangkan keberuntungan di istana Kaisar Yu. Sui Biyun berbicara dengan dingin. Di belakangnya, bayangan pedang dingin berubah menjadi banyak riak, dan sosok agung dengan proporsi yang tak tertandingi muncul samar-samar, yang langsung membuat auranya lebih kuat. Pedang Yu Hongdao, harta karun kuno yang diberkati oleh orang kuat dari alam kaisar dengan kekuatan sihir tertinggi. Gemuruh. Hampir pada saat yang sama, di arah lain, sosok-sosok tak tertandingi dari semua lapisan masyarakat mengertakkan gigi dan menggunakan metode mereka sendiri untuk menekan situasi. Di tangan Cilingzi, muncul palu api yang cemerlang dan tak tertandingi, jika dilihat dari kejauhan, rasanya seperti memegang matahari. Diagram Tai Chi muncul di kaki Liu, dengan yin dan yang menyatu untuk memisahkan yang jernih dan yang keruh. Li Dongzhan memegang segel tulang kuno di tangannya, dan bayangan iblis tak berujung muncul darinya. Tokoh-tokoh tak tertandingi ini semuanya adalah pemimpin di dunia, baik dari klan kuno atau sekte besar di dunia, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki harta terlarang di tangan mereka. Mereka memegang harta karun, dan masing-masing aura mereka menghancurkan bumi, di dekat mereka, alam Raja Suci mengikuti, bergabung untuk menindas dari berbagai daerah. Tidak diragukan lagi, setelah menyaksikan metode mengerikan Lin Sun, mereka semua mulai bekerja keras dan tidak berani ragu atau menyembunyikan apapun. Hanya saja Lin Sun saat ini tidak lagi seperti dulu. Saya melihat sosoknya tiba-tiba berhenti dan berkata dengan tenang. Lin akan menerobos. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk membuka mata Anda dan melihat apa artinya menjadi tak terkalahkan di dunia ini. Kota, sosok Lin Sun kosong, merendahkan, dan dia menarik napas dalam-dalam, sosoknya berubah menjadi jurang tak berujung, dan aura menakutkan yang menelan langit dilepaskan dari tubuhnya. Dan salah satu tangannya difoto dalam kehampaan. Hanya sekedar tangan, namun berubah menjadi sebuah kuali yang berisi segala macam hukum agung dan menafsirkan segala macam cara yang tidak dapat diprediksi, justru menghadirkan perasaan yang luas dan berat yang menekan zaman dahulu dan modern. Ledakan. Pada saat ini, pemandangan aneh muncul di pandangan semua orang. Sosok itu berubah menjadi jurang besar yang menutupi langit dan matahari, dan tangannya berubah menjadi tungku besar, memantulkan langit. Cahaya dao yang menyala-nyala, suara dao yang menderu, kekuatan ilahi yang melonjak ke langit semua pada saat ini, membuat Lin Sun tampak seperti makhluk tertinggi yang tak terkalahkan, menghancurkan semua rintangan. Ini memang upaya terbaik Lin Sun di alam suci tertinggi. Setelah 6 tahun berlatih di langit berbintang yang mati itu, setelah jalannya sendiri benar-benar berubah, dia akhirnya melepaskan kekuatan tempurnya untuk pertama kalinya. Sui Biyun, Cilingzi, Liu, Lai Dongzhan dan lainnya semuanya ketakutan, mereka merasakan depresi yang tak terkendali dan merasa seperti tercekik dan pingsan. Bagaimana kekuatan sebesar itu bisa dimiliki oleh Supreme Sein? Awalnya, mereka sangat percaya diri dengan kemampuan mereka untuk menekan situasi, tetapi ketika mereka melihat tamparan Lin Sun pada saat ini, mereka tiba-tiba kehilangan kepercayaan diri. Ledakan. Telapak tangan Lin Sun akhirnya datang dengan tekanan. Di sini, dunia seperti terbalik, matahari dan bulan terbalik, dan semuanya runtuh. Hampir mustahil untuk menggambarkan telapak tangan ini dengan kata-kata, cahaya yang tak terukur tercurah dari tangan yang menutupi langit seperti bima sakti di 9 surga, memenuhi alam semesta. Sebelum kekuatan telapak tangan mencapainya, kekosongan itu runtuh dan meledak. Bang bang bang. Berbagai macam harta karun kuno, senjata magis, dan teknik Tao keluar dari tangan semua orang yang hadir, dan dibombardir di telapak tangan ini, tetapi tidak ada gunanya. Sekalipun itu adalah harta magis yang sangat tajam, ia tidak dapat menembus cetakan telapak tangan yang menyelimuti ini. Membunuh. Saat ini, semua orang gila dan putus asa, merasakan ancaman yang fatal. Tapi itu pasti akan sia-sia. Tingkat kultivasi Lin Sunyi sudah sangat menakutkan di alam Sage Agung. Itu cukup untuk menutupi masa lalu, sekarang dan masa depan. Dia bisa dikatakan tak terkalahkan di dunia. Pada saat ini, dia melepaskan semua kekuatannya. Bagaimana bisa kekuatan seperti itu begitu biasa, adakah yang bisa menolaknya? Ledakan. Terjadi gempa bumi dahsyat di depan kuil Kaisar Yu. Kekuatan terlarang yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti air pasang, mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan dampak dari telapak tangan ini. Meski begitu, tanah di dekatnya retak seperti jaring laba-laba. Saat asapnya hilang, saat suara gemuruh berangsur-angsur mereda, sekelompok orang tergeletak berserakan di lapangan. Beberapa orang suci agung biasa, ketika ditekan dengan telapak tangan ini, tubuh mereka terkompresi dan meledak. Beberapa raja suci yang bergegas ke depan juga dibunuh oleh lebih dari 10 orang,
mereka yang selamat juga terluka parah dan terbaring dalam genangan darah, berteriak dengan sedih. Sosok tak tertandingi seperti Qi Lingzi dan Sui Biyun, yang memiliki harta rahasia penyelamat nyawa di tubuh mereka, tidak mati, namun meski begitu, mereka ditekan dan terluka parah satu persatu, dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Engah, Qi Lingzi batuk darah dan menjadi pucat, sosoknya patah, daging dan darahnya kabur, dan dia tidak bisa bangun lagi. Sui Biyun terbatuk-batuk, dan gaun hitamnya hancur, memperlihatkan tubuhnya yang seputih salju, rambutnya acak-acakan, dan ekspresinya penuh keterkejutan dan kengerian. Lainnya serupa, Lin Sun menekan semuanya dengan satu serangan telapak tangan. Tidak peduli orang bijak tertinggi atau berada di alam Raja Suci, mereka semua tertindas, mati dan terluka. Bagaimana semua ini bisa dikatakan menakutkan? Pada awalnya, apakah itu Qi Lingzi, Sui Biyun, atau tokoh tak tertandingi lainnya, meskipun mereka terkejut dengan kecakapan tempur Lin Sun yang luar biasa, mereka hampir mengabaikannya. Hanya karena tidak ada raja bijak di antara Lin Sun dan partainya. Tapi hanya pada saat inilah mereka akhirnya mengerti mengapa Lin Sun dan yang lainnya tidak lagi bersama Raja Sage. Tidak perlu sama sekali. Pada saat ini, semua orang merasa terpukul dan ketakutan. Yu Yunhe dan 3 orang lainnya juga tercengang, terlihat linglung. Satu telapak tangan mendominasi seluruh tempat. Bagaimana bisa ada orang seperti itu di dunia? Rekan Tao, kelebihanku sama baiknya dengan seorang gadis kecil. Aku sangat yakin. Sui Biyun adalah orang pertama yang menundukkan kepala dan tunduk, mampu membungkuk dan meregangkan tubuh. Mata Lin Sun dingin, dia meliriknya dan berkata, pada awalnya, aku memperingatkanmu untuk tidak membuat kesalahan. Ekspresi semua orang menjadi stagnan. Pada saat itu, siapa yang tahu sesuatu yang sangat buruk bisa terjadi? Siapa yang pernah melihat orang suci tertinggi membunuh orang suci seperti membunuh ayam atau mongki? Rekan Tao, kita semua buta dan buta, yang mengarah pada kesalahan besar. Saya harap Anda menjadi mulia dan melepaskan kami. Qi Lingzi menelan amarahnya, suaranya keras. Kita semua berasal dari 9 dunia. Jika terjadi sesuatu, saya khawatir akan menimbulkan bencana bagi sesama penganut Tao. Yang lain juga berbicara. Semuanya tampak depresi, dengan keinginan yang sangat kuat untuk bertahan hidup. Semakin terhormat seseorang, semakin enggan ia mati, sebaliknya orang biasa akan marah dan berani mempertaruhkan nyawanya dalam perkelahian. Lin Sun mendengar ini, melirik Yu Yunhe dan yang lainnya, dan menghela nafas dalam hatinya. Jika itu dia tidak akan peduli tentang ini, dia akan membunuh mereka semua. Tapi sekarang dia tidak bisa melakukan itu, Yu Qing yang telah memberinya bimbingan dan dukungan. Jika dia melakukan ini, dia hanya bisa menamparkan pantatnya dan pergi, tetapi kekuatan di belakang orang-orang yang hadir ini ditakdirkan untuk tidak menyerah. Pada saat itu, mereka pasti akan menuding klan Yu dari klan kekaisaran. Pada akhirnya, karena kali ini dia tidak bertindak sendiri, tetapi bersama Yu Yunhe dan yang lainnya, jadi dia memiliki kekhawatiran dan keterlibatan. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, Lin Sun berkata serahkan harta di tubuhmu, dan aku bisa memaafkan kesalahanmu. Ingat, itu semua, jika kamu menyembunyikan rahasiamu, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Perampokan tidak sekejam itu, bukan? Semua orang tercengang dan hati mereka bergetar. Mereka berasal dari latar belakang yang luar biasa, dan keluarga mereka secara alami sangat kaya, mereka memiliki beberapa harta paling berharga yang bahkan Raja Suci pun mungkin tidak dapat memilikinya. Karena mereka memiliki masa depan cerah dan pencapaian masa depan mereka tidak terbatas, mereka diberi perhatian khusus oleh orang yang lebih tua dan diberikan harta berharga untuk perlindungan. Tapi jika semua hartanya diserahkan, dia pasti akan dihukum berat saat kembali. Tidak bersedia, Lin Sun berbicara dengan tenang, matanya yang gelap-gelap dan dingin. Semua orang gemetar, melihat darah dan mayat di tanah, dan mengingat metode dingin yang ditunjukkan Lin Sun sebelumnya, mereka akhirnya menundukkan kepala dalam diam. Lagi pula, dibandingkan dengan kehidupan, harta apapun hanyalah benda asing. Selanjutnya, Qi Lingzi dan yang lainnya menyerahkan harta mereka satu demi satu, mereka semua memiliki alis yang rendah, tetapi hati mereka berdarah. Dengan status mereka, tidak mudah untuk mengumpulkan harta karun ini, tapi sekarang semuanya telah menjadi piala orang lain. Sekarang biarkan kamu merajalela. Saat kamu meninggalkan dunia rahasia Dayu, aku akan membuatmu memuntahkan 10 kali 100 kali lipat dari apa yang kamu makan. Qi Lingzi berteriak dengan kebencian di dalam hatinya. Yang lain penuh dengan kebencian dan kebencian di hati mereka, tetapi mereka tidak menunjukkan apapun di permukaan. Ledakan. Ketika seorang Raja Suci menyerahkan harta karun itu, Lin Sun tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekannya ke tanah, dengan semua otot dan tulang di tubuhnya patah. Kamu ingin menyesalinya. Pria ini sangat marah, dan semua orang merasa ngeri.
Kubilang aku akan menyerahkan semua hartanya, tapi kamu tidak jujur. Kata Lin Sun, mengulurkan tangan untuk meraihnya, dan dengan desir, jarum hijau setipis rambut lembu terbang keluar dari rambut Raja Bijak. Lin Sun melihat lebih dekat dan menyadari bahwa ini sebenarnya adalah harta penyimpanan. Raja Bijak sepertinya memiliki firasat akan sesuatu yang buruk, dan berkata dengan suara gemetar, "Rekan Tao, selamatkan hidupmu, aku jelas tidak bermaksud begitu." Ledakan. Saat berikutnya, dia ditampar kepalanya oleh Lin Sun, dan tubuhnya tergeletak di tanah, tak bernyawa. Mata gelap Lin Sun dingin dan dia mengamati seluruh tempat. Saya ingin hidup, tetapi saya juga tidak ingin membayar harganya. Bagaimana bisa ada barang semurah itu di dunia ini? Ekspresi semua orang berubah. Tiba-tiba, Liu terbakar dan menghancurkan jimat Tao di telapak tangannya, cahaya ilahi yang terang menyelimuti dirinya dan menghilang begitu saja. Pergeseran ruang juga akan menghasilkan fluktuasi kekuatan. Namun ditutupi oleh kekuatan jimat ini, Raja Suci menghilang begitu saja, tidak meninggalkan jejak di kehampaan. Jimat rahasia kekosongan besar. Seseorang mengenalinya. Harta karun semacam ini hanya dapat dimurnikan oleh karakter tingkat kaisar, mengabaikan penghalang aturan ruang angkasa, dan seperti susunan teleportasi kecil, dapat menghilang seketika tanpa menyebabkan fluktuasi kekuatan apapun, sangat berharga. Ini adalah dunia yang ditutupi oleh formasi terlarang Tao. Bisakah kamu melarikan diri? Lin Sun melambaikan lengan baju dan jubahnya. Ledakan. Dalam deretan pola Dao terlarang yang jauh, ada cahaya ilahi yang mengerikan, dan rune berkedip-kedip. Segera setelah itu, teriakan keluar. Tidak. Itu adalah teriakan Liu, penuh ketakutan dan keputusasaan, tapi tak lama kemudian, suara itu berhenti tiba-tiba, dan tidak ada gerakan lagi. Pada saat ini, Qilingzi dan yang lainnya gemetar, sangat ketakutan. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Lin Sun tidak hanya mampu melintasi banyak formasi terlarang Tao seperti bambu yang rusak, menjadi orang kuat pertama yang tiba di depan istana Kaisar Yu. Dia bahkan bisa menggunakan formasi terlarang Tao yang menutupi tempat ini. Jika ditempatkan di tempat lain, Li Yu dapat mundur dengan aman dengan bantuan jimat rahasia kekosongan besar, tapi sekarang, dia dalam masalah. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tidak lagi berani mengambil risiko dan menyerahkan semua harta yang ada di tubuh mereka. Aku ingin tahu, bisakah seorang gadis kecil mengetahui nama seorang teman Tao? Setelah ragu sejenak, Sui Biyun masih bertanya. Lin Sun tersenyum setengah hati. Mengapa? Kamu ingin mengingat namaku sehingga kamu bisa membalas dendam di masa depan. Sui Biyun tampak kaku dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Saya tidak berani. Rekan Tao begitu murah hati sehingga merupakan kebaikan yang besar untuk memaafkan kami. Lin Daoyuan. Lin Sun melaporkan nomor Tao-nya. Dia tidak takut diingat. Setelah meninggalkan dunia rahasia Dayu, dia akan meninggalkan dunia ini. Saat itu, langit berbintang sangat luas. Bahkan jika kekuatan di belakang orang-orang ini ingin membalas dendam, itu tidak akan mudah. Ternyata dia bukan orang itu. Sui Biyun tampak terkejut dan sedikit kecewa. Wei Hao, Lin Sundao, rekan Tao telah mengambil bagian di alam dan memiliki kekuatan bertarung yang tak tertandingi. Gadis kecil itu hampir mengira bahwa teman Daois adalah Lin Sun, yang saat ini menduduki peringkat pertama dalam daftar petapa agung langit berbintang. Sui Biyun menjawab dengan jujur. Lin Sun, itu hanya sebuah nama, tapi itu membuat murid semua orang yang hadir menyusut. Itu adalah pria kejam yang membunuh begitu banyak darah di reruntuhan Kunlun sehingga bahkan keturunan dari pengadilan Sixth Avenue dan klan 10 perang tidak dapat mengangkat kepala mereka. Di jalan kuno langit berbintang saat ini, siapa yang tidak mengetahui reputasi jahat Lin Sunzi? Namun, mereka tidak berpikir bahwa Lin Daoyuan kuat di depan Lin Sun, lagi pula, tidak peduli seberapa kuat Lin Sun, dia hanya bisa membunuh orang bijak tertinggi. Tapi Lin Daoyuan ini, mudah untuk membunuh Raja Suci. Pemahaman bawah sadar ini mencegah mereka menghubungkan Lin Sun dan Lin Daoyuan dari awal hingga akhir. Hanya Lin Sun yang merasa aneh di hatinya. Pada akhirnya, Lin Sun tidak mempermalukan mereka, menunjuk ke kejauhan dan membiarkan mereka pergi. Qilingzi dan yang lainnya, seperti Meng Dahe, buru-buru menyeret tubuh mereka yang terluka parah pergi, seolah-olah mereka takut Lin Sun akan menyesalinya. Tidak sampai sosok mereka menghilang, Lin Sun berbalik, memandang istana Kaisar Yu di kejauhan, dan berkata, apa yang masih kamu lakukan? Luangkan waktu untuk memahaminya. Yu Yunhe dan yang lainnya, yang awalnya terkejut, mengangguk dan mengambil tindakan satu persatu seolah-olah mereka baru saja bangun dari mimpi. Lin Sun memanfaatkan waktu luang ini untuk menginventarisasi barang rampasan yang baru saja dia kumpulkan. Ada lusinan harta suci dengan kualitas berbeda, segunung obat dan bahan ajaib, botol dan toples ramuan, dan segala jenis harta langka yang mempesona.
Panennya begitu besar dan nilainya sangat besar sehingga sulit diperkirakan. Panen yang paling intuitif tidak diragukan lagi adalah jumlah Dao Kristal, yang berjumlah lebih dari 3 juta, yang membuat Lin Sun menghela nafas dalam hatinya, memang benar tidak ada yang bisa kaya tanpa rejeki nomplok. Tapi kalau dipikir-pikir, kamu merasa lega. Qi Lingzi dan yang lainnya semuanya adalah pria yang sombong di dunia. Mereka berasal dari keluarga bangsawan, dan keluarga mereka secara alami sangat kaya. Saya mengerti, saya mengerti. Tiba-tiba, Yu Yunhe berteriak, dengan ekspresi bersemangat dan mata berseri-seri, ternyata yang tersembunyi di 9 kuali pengontrol air Kaisar Yu adalah warisan yang ditinggalkan nenek moyang klan kita. Di samping mereka, Yu Yunfeng dan Yu Yunlong sama-sama membuka mata, dengan ekspresi kekecewaan dan rasa iri yang tidak bisa disembunyikan. Mereka berdua adalah keturunan keluarga Yu, namun warisan leluhur ini tidak memiliki kesempatan untuk dibagikan kepada mereka. Lin Sun tidak bisa tidak terkejut. Saudara Lin, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke aula ini bersama-sama. Kata Yu Yunhe. Bagus. Lin Sun mengangguk, dan kelompok itu bergerak maju, dengan sedikit dorongan, pintu istana megah kuno perlahan terbuka di depan mereka. Di luar pegunungan Jiuding, kami kehilangan pasukan kami dan kehilangan jenderal kami, dan kembali tanpa hasil. Perjalanan ini saya benar-benar kehilangan istri saya dan kehilangan pasukan kami. Qi Lingzi, Sui Biyun dan yang lainnya saling memandang dan melihat kepahitan di mata satu sama lain. Emosi penyesalan, kemarahan, dan kebencian menyebar dan bergejolak di hati mereka seperti fermentasi, membuat ekspresi mereka tidak menentu. Saya pikir itu adalah kompetisi antara anak-anak muda berbakat dari 9 dunia, tapi siapa sangka orang kejam seperti Lin Sun akan muncul. Mereka semua terluka parah, pakaian mereka berlumuran darah, dan semangat mereka rendah, begitu mereka keluar dari pegunungan Jiuding, mereka tidak bisa menyembunyikannya dari yang lain. Segera, kebenaran tentang pertempuran berdarah yang terjadi di depan kuil Kaisar Yu menyebar dengan cepat, para biksu yang mencari peluang di wilayah rahasia Dayu semuanya tercengang dan gempar. Berita itu menyebar ke 10 dan ratusan, dan pada akhirnya semuanya menyebar ke luar dunia rahasia Dayu. Para pertapa yang tak terhitung jumlahnya yang menunggu di luar tercengang dan terkejut. Lin Daoyuan, yang bertindak bersama anak-anak keluarga Yu, memasuki istana Kaisar Yu. Lin Daoyuan bertanggung jawab atas gerbang sendirian, menekan para pahlawan dari 9 alam, dan menekan seluruh tempat dengan satu telapak tangan. Lin Daoyuan membunuh orang bijak agung seperti merobek lukisan, dan membunuh Raja Suci seperti membunuh ayam tetapi mongki. Setiap berita seperti badai yang mengejutkan, menyebabkan keributan, dan kemudian mulai melanda seluruh dunia Yu. Tokoh-tokoh besar dari 9 dunia, serta semua klan feodal besar dan kelompok etnis di alam Yu Agung, semuanya terkejut ketika mereka mengetahuinya. Saat ini, nama Lin Daoyuan bergema di seluruh langit alam Dayu. Gunung Suci Jiuhua, klan Yu. Ketika berita tentang Lin Sun keluar, semua anggota klan Yu, termasuk pemimpin klan Yu Bikong, berada dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama. Bagaimana anak laki-laki bernama Lin itu bisa begitu kejam? Yu Bikong dan yang lainnya senang sekaligus khawatir. Untungnya, Yu Yunhe dan junior lainnya bisa mendapatkan manfaat yang tidak terduga dan menakjubkan di istana Kaisar Yu. Yang mengkhawatirkan adalah tindakan Lin Sun akan sepenuhnya menyinggung kekuatan teratas dari 9 dunia dan menimbulkan sarang lebah. Bahkan kemungkinan besar badai ini akan berdampak pada keluarga Yu mereka. Tidak, masalah ini sangat penting. Kita harus meminta instruksi dari Patriark Qingyang. Yu Bikong menarik napas dalam-dalam dan mengambil keputusan. Namun, saat dia melihat Yu Qingyang, jawaban yang diterimanya membuat Yu Bikong tercengang. Biarkan dunia tahu bahwa Lin Daoyuan tidak ada hubungannya dengan keluarga Yuku. Jika ada yang bisa membunuhnya, dia bisa melakukannya. Ini jawaban Yu Qingyang. Leluhur, ini, Yu Bikong ragu-ragu sejenak, apakah dia terlalu tegas ini seperti membakar jembatan di seberang sungai. Pergilah. Yu Qingyang tidak menjelaskan lebih lanjut. Ya, Yu Bikong menekan keraguan di hatinya dan segera pergi. Leluhur, kamu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Nan Qiyu, yang telah menyaksikan semua ini dengan matanya, menjadi pucat dan hampir menggigit bibirnya. Gadis bodoh, jangan khawatir, aku tidak akan menyakiti penyelamatku. Yu Qingyang tidak bisa menahan tawa. Dia tahu betul bahwa Lin Sun pasti akan mampu menerobos dunia selama perjalanan ini, dengan latar belakang Lin Sun, ketika dia menjadi Raja Suci tertinggi, siapa di dunia Dayu yang akan menjadi lawannya? Saya khawatir bahkan Kaisar Kuasi kelas 1 pun akan kesulitan menekannya. Adapun keberadaan alam kekaisaran, bagaimana dia bisa mengambil tindakan atas masalah sepele seperti itu? Kecuali Lin Sun mengungkapkan identitas aslinya,
mungkin orang-orang di alam kaisar akan prihatin dan mengambil tindakan. Melihat kegugupan Nan Qiyu, Yu Qingyang tidak bisa menahan senyum, melihat ke langit di kejauhan, dan berkata dengan santai terlebih lagi, bukankah ini aku? Pernyataan yang meremehkan mungkin tidak berarti jika orang lain mengatakannya. Namun ketika kata-kata ini keluar dari mulut Kaisar Pedang Qingyang yang pernah mengguncang langit berbintang dan menutupi dunia selama 8.000 tahun, bobotnya cukup untuk membuat seluruh dunia gemetar. Nan Qiyu akhirnya merasa lega dan menghela nafas panjang. Paviliun Pedang Xingxuan, silsilah pertama di dunia Dayu. Apa yang terjadi di alam rahasia Dayu juga segera dilaporkan ke Xingxuan Jiange sehingga menimbulkan banyak kejutan. Pasalnya, kali ini para tokoh papan atas di 9 dunia tersebut tidak beraksi sendirian, melainkan didampingi oleh sesepuh atau sesepuh suku. Tokoh-tokoh besar dari kekuatan teratas di 9 alam semuanya berkumpul di Paviliun Pedang Xingxuan, mendiskusikan berbagai masalah di aula besar. Lin Daoyuan orang suci tertinggi yang bisa membunuh Raja Suci, apakah ada orang yang menentang surga di dunia ini? Seseorang terkejut. Tidak peduli siapa dia, jika dia berani bersikap begitu kejam padaku dan junior lain di sekitarku, dia harus dihukum. Seseorang marah. Apa yang dikatakan klan Kekaisaran Yu? Seseorang mengerutkan kening dan merenung. Mereka bilang Lin Daoyuan tidak ada hubungannya dengan keluarga Yu, jadi kita tidak perlu mengkhawatirkannya dan bisa melakukan apapun yang kita mau. Saat menerima jawaban seperti itu, banyak orang besar yang tercengang. Apa rencana Yu? Apakah dia khawatir kita akan melampiaskan amarah kita kepada mereka, jadi dia berencana mengorbankan mobilnya untuk melindungi komandannya? Untuk beberapa waktu, terjadi banyak diskusi. Semuanya, ngobrol pelan-pelan, aku akan keluar jalan-jalan. Tiba-tiba, seorang pria berambut putih dan berpakaian lebih bagus berdiri dan berjalan keluar aula. Suasana aula tiba-tiba menjadi sunyi, diskusi menghilang, dan terjadilah keheningan. Angin itu seperti salju. Eksistensi Saint King Rilem terkemuka di dunia Ruijin juga merupakan pendekar pedang tiada taraf yang telah berjalan di dunia dengan pedang selama 3.000 tahun tanpa satu pun kekalahan. Siapapun yang melihatnya sepertinya melihat pedang dewa tergantung tinggi di langit, setajam matahari, menyinari dunia. Melihat Feng Ruxue, berpakaian putih, pergi sendirian, jagoan besar dari 9 alam yang hadir memiliki ekspresi berbeda. Mereka semua tahu di dalam hati bahwa Feng Ruxue akan membunuh seseorang. Berbeda dengan orang yang membuat keributan di luar tetapi tidak mengetahui cerita spesifik di dalamnya. Orang-orang besar yang duduk di aula utama Paviliun Pedang Xingxuan saat ini telah memahami bahwa junior Qi Lingzi tampaknya telah kehilangan pasukan mereka dan kembali dengan sia-sia. Namun pada akhirnya, ia menyelamatkan nyawanya, yang membuktikan bahwa pemuda bernama Lin Daoyuan tidak terlalu ingin membunuh semua orang. Oleh karena itu, orang-orang besar ini akan berkumpul untuk membahas tindakan pencegahan setelah mengetahui berita tersebut, alih-alih membunuh mereka secara langsung. Bagaimanapun, ini hanyalah perebutan peluang, dan pasti akan ada korban jiwa. Dan inilah wilayah Dayu, klan Yu dari klan Kekaisaran tampaknya telah kehilangan banyak kekuatan dalam beberapa tahun terakhir, namun warisan kunonya tidak bisa dianggap remeh. Tokoh-tokoh besar dari dunia lain ini juga harus mempertimbangkan akibat dari tindakan mereka. Namun tidak seperti mereka, Feng Ruxue dari dunia Ruijin mengambil tindakan tanpa ragu-ragu karena Li Yu telah mati. Li Yu, pendekar pedang ajaib paling mempesona di dunia Ruijin, seorang bijak tertinggi yang hampir tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Di saat yang sama, Li Yu juga merupakan junior yang paling dihargai Feng Ruxue. Dalam keadaan seperti itu, akan aneh jika Feng Ruxue tidak mengambil tindakan. Semuanya, keluarga Yu telah menjelaskan bahwa kita tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Lin Daoyuan sangat tidak bermoral, bagaimana mungkin dia tidak dihukum? Seseorang memecah kesunyian dan berbicara dengan suara yang dalam. Sejauh yang saya tahu, di masa lalu di dunia Dayu, saya belum pernah mendengar tentang junior muda seperti Lin Daoyuan. Dengan metode yang dia tunjukkan, jika dia adalah seorang tahu di dunia Dayu, dia pasti sudah menjadi terkenal di seluruh dunia dan menjadi nama rumah tangga. Seorang tetua dari Sekte Pedang Xingxuan yang mengenakan jubah hijau berbicara, menyebabkan semua orang terlihat berpikir sejenak. Rekan Tao, apakah menurutmu Lin Daoyuan bukanlah seorang Tao dari alam Dayu? Seseorang bertanya. Bagus. Penatua berjubah hijau itu mengangguk, tidakkah menurutmu aneh jika kita melihat seluruh wilayah bintang Ziheng, Lin Daoyuan adalah sosok yang luar biasa di alam suci agung, tetapi pernahkah kamu mendengar namanya? Mata semua orang berkedip, dan mereka semua menyadari ada sesuatu yang mencurigakan. Belum lagi, sangat jarang melihat orang suci agung yang bisa mengalahkan banyak orang dengan satu orang dan membunuh Raja Suci dengan kekuatan besar di jalan kuno langit berbintang.
Jika diberi peringkat berdasarkan peringkat suci agung langit berbintang, pertarungan anak ini kekuatan, pasti akan berada di antara tiga besar. Ketika lelaki tua berjubah hijau mengatakan ini, ekspresi aneh muncul di wajahnya tetapi di daftar petapa agung langit berbintang, hanya ada Lin Sun yang menduduki peringkat nomor 1 dengan nama keluarga yang sama dengan Lin, tetapi tidak ada anak muda pria bernama Lin Daoyuan. Mungkinkah, anak laki-laki ini adalah Lin Sun? Seseorang tidak bisa tidak berkata. Singkatnya, aula itu sunyi, dan hati setiap orang besar dipenuhi gelombang. Lin Sun, seorang pria muda dengan reputasi sengit yang bersinar melalui jalur kuno langit berbintang, sejak 6 tahun lalu, membuat bintang dan langit bergetar dengan pembunuhan berdarahnya di reruntuhan Kunlun. 6 pengadilan besar dan 10 klan perang menganggapnya sebagai mangsa yang harus dibunuh, dan satu demi satu memberikan hadiah yang sangat menggiurkan. 2 raksasa dunia gelap, Alam Senzhou Gusong dan Siti Garba, juga menganggapnya sebagai duri di pihak mereka dan mencarinya ke seluruh dunia. Tapi yang lebih penting, Lin Sun memegang rahasia besar menjadi seorang kaisar dan menjadi leluhur. Karena alasan ini, bahkan beberapa makhluk setingkat kaisar pun cemburu dan bersemangat. Jika Lin Daoyuan ini benar-benar Lin Sun. Memikirkan hal ini, hati semua orang penting yang hadir menjadi panas, dan ekspresi mereka menjadi semakin halus. Apakah anak ini Lin Sun atau bukan, dia harus dihukum berat atas perbuatan jahat yang dia lakukan di alam rahasia Dayu. Seorang pria berjubah merah tiba-tiba berdiri dengan niat membunuh, semuanya, Qi akan mengambil langkah pertama. Setelah itu, dia berbalik dan menjauh dari udara. Sejenak suasana di aula menjadi gelisah. Semua orang tahu bahwa pria berjubah merah punya motif lain dan curiga bahwa Lin Daoyuan adalah Lin Sun. Kenapa kalian tidak ikut denganku mengunjungi alam rahasia Dayu? Tetua berjubah hijau dari Sekte Pedang Xingxuan berdiri dan berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang saling memandang. Segera, beberapa orang mengangguk setuju. Beberapa orang menggelengkan kepala, mempunyai pemikiran lain, dan menolak tindakan ini. Tapi tidak peduli siapa itu, mereka semua memiliki firasat bahwa Lin Daoyuan, yang ditinggalkan oleh klan Yu dari klan kekaisaran, mungkin tidak bisa keluar dari dunia rahasia Dayu. Ketika seluruh dunia Dayu berada dalam keributan dan kegembiraan, Lin Sun sedang berjalan di istana Kaisar Yu. Istana kuno misterius ini ditinggalkan oleh nenek moyang keluarga Yu dari klan kekaisaran. Istana ini seperti dunia, luas dan kosong. Di langit di atas istana, ada 9 kuali besar yang tergantung, semuanya diubah oleh kekuatan hukum asli kekacauan, cahaya mengalir, energi kekacauan berkabut, memancarkan nafas asli, kuno dan tertinggi. Begitu Yu Yunhe, Yu Yunfeng, dan Yu Yunlong memasuki aula utama, mata mereka tertarik oleh 9 kuali, dan mereka duduk bersila di tanah untuk bermeditasi. Asal mula kekacauan adalah jenis kekuatan yang paling langka di dunia, kekacauan terbuka dan dunia tercipta, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa lahirnya dunia berasal dari lahirnya kekuatan kekacauan. Jika Anda dapat menyerap dan menyempurnakan sebagian dari kekuatan asli kekacauan, Anda pasti akan dapat memperoleh wawasan tentang misteri aturan dunia, yang akan sangat membantu untuk menerobos dunia dan menjadi Raja Suci. Yu Yunhe dan mereka bertiga tidak akan melewatkan kesempatan sebesar ini. Saat itu, Kaisar Yu seharusnya menempa 9 senjata Kaisar Kuali di sini. Lin Sun menggenggam tangannya di belakang punggung dan berjalan di aula. Pikirannya benar-benar kosong, dan dia merasakan 9 kuali besar berubah dari hukum kekacauan yang asli, dan segala macam wawasan muncul di benaknya. Akhirnya, dia berhenti, matanya yang gelap seperti kilat, melihat ke 9 kuali, dan mengambil langkah lembut menuju kehampaan. Ledakan. Seluruh aula meraung seketika, dan 9 kuali melepaskan fluktuasi hukum kekacauan yang mengerikan, yang membuat napas Lin Sun tercekat dan merasakan ancaman yang fatal. Lin Sun mengambil langkah mundur, dan fluktuasi hukum kekacauan juga menyatu. Tampaknya bahkan Raja Suci, apalagi orang suci tertinggi, tidak akan mampu menghilangkan kekuatan asal mula yang kacau dari 9 kuali besar ini. Tidak heran jika istana Kaisar Yu telah ada selama bertahun-tahun, dan 9 kuali tersebut belum diambil oleh siapapun. Lin Sun bijaksana. Dia teringat nasihat Yu Qingyang, yang mengatakan bahwa pola 9 kuali menekan dunia ini memiliki manfaat yang tak terukur dalam memadatkan dan melunakkan alam Tao. Tentunya manfaat ini berasal dari 9 kuali besar di depan kita. Waktunya telah tiba, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Lin Sun tidak lagi ragu-ragu dan mengambil langkah menuju kehampaan lagi. Ledakan. Kekuatan asli kekacauan dilepaskan kembali. Gumpalan aura kacau redup seperti hujan ringan, tidak jelas dan misterius, dan tingkat kekuatan yang dilepaskan menunjukkan pesona abadi dan tertinggi, terlalu transenden, dan kekuatan yang dihasilkannya sangat menakutkan di luar imajinasi. Terlihat hampir dalam sekejap mata,
tubuh dan pakaian Lin Sun terkoyak-koyak, serta terdapat retakan samar dan bekas darah di tubuhnya yang setajam senjata ajaib. Tapi Lin Sun tidak mundur sama sekali dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Gelombang cahaya menyebar dari tubuh Lin Sun, menghadapi kekuatan asli dari kekacauan. Semakin tinggi Anda pergi, semakin dekat Anda ke 9 kuali besar, aura sumber kekacauan menjadi semakin kaya dan tebal, satu gumpalannya dapat menghancurkan gunung dan sungai. Ledakan. 9 kuali besar semuanya meraung keras, seolah-olah telah terprovokasi. Saudara Lin, hati-hati. Seru Yu Yunhe, ekspresinya berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka Lin Sun akan mendekati 9 kuali besar. Itu terlalu berbahaya. Menurut pemahamannya, tidak ada seorang pun kultivator yang berani melakukan hal ini selama berabad-abad, bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan asli dari kekacauan, kecuali mereka yang berada di alam kekaisaran, siapa yang berani menyentuhnya. Dia, Yu Yunfeng, dan Yu Yunlong hanya duduk bersila di tanah dan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk memahami dan memahami, tetapi tidak berani mendekat. Tidak perlu khawatir, saya hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk menimbulkan bencana. Lin Sun berbicara, matanya yang gelap tegas, dan jalan yang dia cari membutuhkan peluang yang berbeda dibandingkan jalan orang lain di dunia, jadi dia harus mengambil inisiatif untuk mencarinya sendiri. Pada saat ini, ketika Lin Sun melihat 9 kuali besar ini berubah dari asal mula kekacauan, jelas bagi Lin Sun bahwa sangat penting untuk menerobos. Mengenai peluang, tidak perlu menunggu sama sekali. Ini adalah kasus di alam puncak yang ekstrim, ketika bencana besar melanda alam raja. Hal yang sama juga terjadi ketika bencana jalan suci dipatahkan di medan perang 9 domain. Sekarang, dia akan mematahkan kesengsaraan Raja Suci tertinggi. Menerobos. Yu Yunhe terkejut, dan pemahamannya sendiri hampir terbalik, apakah ada cara yang aneh untuk menerobos di dunia ini? Terlebih lagi, malapetaka yang menembus dunia ini begitu kabur sehingga sangat sulit untuk memprediksi kapan hal itu akan terjadi. Oleh karena itu, hampir semua kultivator Tao di dunia ini memilih mengasingkan diri untuk melakukan berbagai persiapan mengatasi kesengsaraan setelah mencapai kondisi kesempurnaan. Pasalnya, mereka khawatir ketika keluar, tiba-tiba terjadi bencana alam dan meninggal secara tidak terduga. Tapi Lin Sun sangat beruntung karena dia mengambil inisiatif untuk mengejarnya. Yu Yunfeng dan Yu Yunlong juga tercengang. Orang luar biasa melakukan hal luar biasa, dan menerobos rintangan dan kesengsaraan juga luar biasa, gumam Yu Yunfeng. Ledakan. Tiba-tiba, guntur yang tidak jelas dan tumpul tiba-tiba bergema, seolah-olah datang dari cakrawala yang jauh, namun mengejutkan hati semua orang. Pada saat ini, sosok Lin Sun tiba-tiba berhenti, berbalik, dan kembali ke tanah, pakaiannya compang camping dan tampak malu, tetapi punggungnya lurus seperti pedang dan matanya seterang bintang. Yang akan datang, Lin Sun berbicara. Pada saat yang sama, di luar istana Kaisar Yu dan di atas pegunungan Jiuding, area dengan radius 3.000 mil ditutupi oleh awan bencana hitam setebal tinta, seolah-olah jatuh ke dalam malam abadi. Guntur kesengsaraan itu seperti ular piton dan naga yang berlari kencang, berguling-guling di kedalaman awan kesengsaraan, bersinar dengan warna berbeda, menjulang. Pada saat ini, semua pertapa di seluruh wilayah rahasia Dayu gemetar, ekspresi mereka berubah ketakutan, dan rambut mereka berdiri tegak karena ketakutan. Mereka hanya merasa seolah-olah akhir zaman telah tiba, dan ada teror yang sangat besar menindas jiwa mereka, membuat mereka tidak dapat bernapas. Siapakah orang yang ingin selamat dari kesengsaraan ini? Selalu saja, semua mata memandang ke arah yang sama. Ledakan. Suasana yang menjemukan dan menindas juga dipecah oleh suara guntur yang mengguncang langit saat ini. Banyak pembudidaya melihat bintang di depan mata mereka dan darah mereka mendidih. Itu hanya suara guntur sejauh ini, tapi itu benar-benar membuat mereka semua sangat sedih. Kemudian, mereka melihat banyak fenomena aneh terpantul di langit, dengan guntur kesengsaraan ungu terkondensasi menjadi bunga-bunga di jalan raya, bermekaran di kedalaman awan kesengsaraan hitam. Ada guntur kesusahan Cian yang berubah menjadi hantu para dewa, menghadap ke dunia, ada guntur kesusahan merah yang mengembun menjadi tungku tembaga yang mengaum, dan ada guntur kesusahan perak yang berubah menjadi matahari, bulan dan bintang, dan siklusnya adalah tak ada habisnya. Keajaiban seperti ini sungguh mengejutkan dunia. Guntur malapetaka telah datang dan akan segera turun. Lin Sun berjalan keluar dari istana Kaisar Yu, mengangkat matanya ke langit, dan melihat awan bencana yang dalam, dan berbagai naga guntur menakutkan dengan berbagai bentuk berguling ke dalam, melepaskan nafas kehancuran yang mengejutkan dunia. Saat ini, Yu Yunhe dan yang lainnya hanya bisa tinggal di istana Kaisar Yu, tidak berani keluar sama sekali, aura malapetaka membuat hati mereka bergetar dan tidak bisa tenang. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang mengguncang langit selama 9 hari,
cahaya gemuruh yang menembus langit dan bumi meraung dan jatuh dari langit. Ini adalah malapetaka dari Raja Suci, yang kengeriannya tak terbatas. Dari zaman kuno hingga sekarang, banyak orang kuat yang meminum kebencian dan kehilangan jiwa mereka di bawah bencana ini. Namun secara umum, kesengsaraan surgawi tingkat pertama seringkali merupakan yang paling lemah. Namun di mata Lin Sun, guntur kesengsaraan yang jatuh dari langit ini seperti bima sakti yang besar. Cahaya guntur berubah menjadi air terjun yang mengalir selama 9 hari, menerangi pegunungan dan sungai Tianyu. Yesus! Yu Yunhe dan yang lainnya tercengang. Ini baru permulaan, kekuatan guntur kesengsaraan begitu menakutkan, bukankah akan menjadi semakin mudah ditembus seiring berjalannya waktu. Mereka juga telah melihat kesengsaraan Raja Sage, ketika beberapa tokoh besar dalam keluarga Yu melewati kesengsaraan, mereka dan generasi muda akan menonton dari pinggir lapangan. Tapi saya belum pernah melihat sesuatu yang lebih menakutkan seperti guntur di depan saya. Tidak diragukan lagi, bencana Raja Bijak yang disebabkan oleh Lin Sun sangat tidak biasa. Aku sudah lama menunggumu. Lin Sun tetap tenang, sosoknya melonjak tanpa penutup apapun, dan dia bertarung melawan bencana guntur dengan tangan kosong. Bencana surgawi adalah sebuah krisis sekaligus sebuah peluang, bencana ini dipahami oleh surga, mewakili kehendak jalan-jalan besar di surga, dan dianggap sebagai hukuman ilahi. Beberapa petunjuk dapat dipetik dari kata Jie, kata ini tersusun dari dua kata Ku dan Li, artinya sudah jelas dengan sendirinya, yaitu menghilangkan kekuatan budidaya Taoisme. Jika seorang Tao kehilangan kekuatan Taonya, tubuh dan Taoismenya akan hilang secara alami. Ini adalah bencana. Bencana surgawi seringkali menggunakan guntur dan hukuman sebagai sarananya, yang juga sangat khusus. Guntur adalah sumber kehancuran dan awal kehidupan. Bersamaan dengan kehancuran ada secercah kehidupan, inilah guntur. Di musim semi, saat guntur menyambar, vitalitas tumbuh subur dan segala sesuatu hidup kembali, yang disimpulkan adalah jalan hidup yang terkandung dalam guntur. Hal yang sama berlaku untuk bencana surgawi. Jika Anda tidak bisa melewatinya, tubuh Anda akan binasa dan jiwa Anda akan hilang. Setelah Anda melewatinya, Anda bisa mendapatkan secercah harapan, menerobos, dan menghasilkan perubahan yang menggemparkan seperti nirwana. Bang bang bang. Petir perak yang menakutkan seperti air terjun di Bima Sakti menghantam Lin Sun, memercikkan serangkaian guntur terang ke tubuhnya, menciptakan suara gemuruh yang tumpul. Dia menafsirkan Tao dan Dharmanya sendiri, mengubahnya menjadi jurang yang sangat dalam, dan benar-benar menelan, menyerap, dan mencium semua guntur kesengsaraan yang menyerang di dalam tubuhnya, sehingga melemahkan kulit, otot, tulang, dan darah tubuh. Lalu dia melihat sosok Lin Sun bersinar terang, seperti berlian sebening kristal, dengan gumpalan petir melengkung berkedip di kulitnya. Kekuatan penghancur semacam itu sangat menakutkan, tapi bahkan tidak bisa melukai kulitnya. Segera, kesengsaraan guntur tingkat pertama ini sepenuhnya diimbangi. Yu Yunhe dan yang lainnya tersentak, dan rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Apakah ini oke? Namun sebelum mereka sempat bereaksi, bencana petir tingkat kedua telah terjadi. Ledakan, ledakan. Kali ini, bencana guntur ungu, terkondensasi menjadi bunga di jalan raya, padat, menyala-nyala dan indah, melayang turun dari langit. Setiap bunga guntur kesengsaraan tercetak dengan kemauan dan aturan kehancuran, begitu indah namun sangat menakutkan. Belum lagi Yu Yunhe dan yang lainnya, bahkan para pembudidaya yang menonton di berbagai area alam rahasia Dayu pun kesurupan dan merasa luar biasa. Karena mereka belum pernah melihat, mendengar, atau bahkan mendengar tentang badai petir misterius seperti itu. Lin Sun berdiri di tanah, menarik napas dalam-dalam, dan menyimpulkan jalannya sendiri, seluruh tubuhnya seperti jurang besar melintasi kehampaan, sangat dalam, berlari dengan kekuatan penuh, seolah-olah hendak menelan langit dan bumi. Aku melihat bunga kesengsaraan guntur ungu mekar dengan lebat di jurang segera setelah jatuh, dengan gumpalan guntur ungu yang menakutkan dimuntahkan dari benang sari bunga. Kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya hanya bisa dilihat dari kejauhan. Itu membuat Yu Yunhe dan kulit kepala yang lain terasa kesemutan, dan jiwa mereka hampir keluar. Itu adalah kehendak Tuhan yang diringkas hingga ekstrim, dan itu adalah metode hukuman ilahi yang paling utama. Dalam sekejap, ratusan benang sari bunga mekar penuh di dalam jurang, dan guntur ungu mengalir, menyebabkan seluruh jurang bergetar dan mengaum dengan keras. Namun pada akhirnya, Lin Sun Seng menolak. Napasnya seperti angin dan guntur, dan energi di sekitar tubuhnya seperti tungku yang mendidih dan terbakar, menjaga stabilitas seluruh jurang. Bunga dao kesengsaraan guntur yang akan membuat Raja Suci manapun putus asa, setelah mekar sepenuhnya, layu dan menghilang ke dalam jurang. Jejak vitalitas surgawi yang dilepaskannya juga diserap oleh Lin Sun, melebur tubuhnya dan memperkuat tubuh dan jiwanya. Saudara Lin terlalu galak. Yu Yunhe dan yang lainnya semuanya berkeringat dingin dan baru saja pulih dari keterkejutannya.
Bencana Raja Suci sangatlah mengerikan, bahkan tokoh paling mempesona di dunia pun selalu berhati-hati saat mengatasi bencana tersebut, baik menggunakan banyak formasi magis untuk melindungi mereka, atau meminjam harta rahasia sekte untuk mengatasinya. Meski begitu, mereka yang mampu selamat dari bencana ini hanya akan lolos dari kematian, hanya 1 dari 1000. Tapi Lin Sun tampak sangat berbeda. Kesengsaraan Raja Suci Dao-nya luar biasa dahsyat, belum pernah terjadi sebelumnya, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini cukup membuat siapapun putus asa, namun baginya, mengatasi musibah itu semudah makan dan minum. Bahkan jika monster tua itu bereinkarnasi dan dibangun kembali, dia tidak akan sekuat itu. Yu Yunhe dan yang lainnya menghela nafas. Ledakan. Kesengsaraan guntur tidak berhenti, tetapi menjadi lebih intens 3000 mil ke langit. Awan kesusahan seperti tinta, dan guntur kesusahan seperti naga, berguling dan mengaum, bersinar dengan cahaya yang berbeda. Pada akhirnya, petir Qian berubah menjadi bayangan dewa, mengarahkan tombak perang guntur dan kilat, dan menembus langit. Pada saat itu, banyak sekali kultivator di alam rahasia Dayu yang merasa ngeri, tubuh mereka gemetar ketakutan, dan mereka berubah menjadi guntur kesengsaraan Dharma para dewa. Ada juga rumor di jalan kuno langit berbintang bahwa di zaman kuno, ada penjahat tak tertandingi yang melewati kesengsaraan, memicu kecemburuan langit, dan menyebabkan para dewa turun dengan guntur kesusahan. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Namun kini, legenda ilusi ini telah menjadi kenyataan. Siapa yang mengalami kesengsaraan? Apakah itu Lin Daoyuan? Itu pasti dia. Sebelumnya, dia menekan para jenius dari 9 alam sendirian. Dia sangat kuat. Bukankah dia seperti penjahat kuno legendaris yang tak tertandingi? Suara-suara keributan dan keterkejutan yang tak terhitung jumlahnya terdengar satu demi satu, berspekulasi tentang identitas orang yang telah mengatasi kesengsaraan. Hanya saja jaraknya terlalu jauh, dan kekuatan pembatas pegunungan Jiuding menghalanginya, sehingga mereka tidak bisa melihat penampakan orang yang telah mengatasi kesengsaraan. Pada saat ini, Lin Sun sudah terlibat dalam pertempuran sengit dengan hantu kesengsaraan Guntur Qian. Ledakan. Guntur menderu dan suaranya mengguncang langit. Sosok Guntur kesengsaraan yang seperti dewa, memegang tombak perang guntur dan kilat di tangannya, membunuh tak terkira dan menarik kekuatan penghancur surga, seperti inkarnasi kehendak Tuhan. Lin Sun, sebaliknya, bertarung dengan tangan kosong, sosoknya seperti jurang besar yang menelan langit, dan taoismenya seperti tungku deras yang mengendalikan dunia, dengan tampilan yang kuat. Untuk sementara waktu, kekacauan muncul di bawah langit, seolah-olah akhir dunia akan datang. Engah. Tidak lama kemudian, Lin Sun tertusuk tombak di bahunya, dan darah muncrat, dia menutup mata dan memutar lengannya dengan keras. Jurang besar menderu, dan dengan sekali genggaman, salah satu lengan hantu dewa terkoyak, dan badai petir meledak seperti air terjun. Lengan ini juga berubah menjadi guntur murni dan bergelombang, yang ditelan oleh Lin Sun dan ditempa di dalam dan di luar tubuhnya. Datang lagi. Mata dingin Lin Sun sedingin kilat, dan semangat juangnya tinggi. Hantu dewa berkedip-kedip, lengannya yang patah terlahir kembali, dia mengeluarkan suara yang menggelegar, dan dia mulai membunuh lagi, seolah-olah dia sedang marah, menjadi semakin menakutkan. Meski Lin Sun berjuang keras, pada akhirnya tubuhnya dipukul hingga berdarah, tubuhnya pecah-pecah, dan kulitnya terkoyak. Otot-ototnya meledak, memperlihatkan tulang-tulang yang seterang emas ilahi. Adegan luka serius membuat Yu Yunhe dan yang lainnya berkeringat dingin, dengan jantung berdebar-debar. Menurut legenda, penjahat tiada taraf yang pernah menyebabkan bencana petir para dewa masih hidup dan mati. Bisakah Lin Sun bertahan? Begitu pikiran ini muncul di benaknya, dia melihat Lin Sun mengaum seperti naga tinggi di langit, jurang di belakangnya menutupi dirinya, dan dengan raungan, hantu dewa benar-benar tertelan. Ini, mata Yu Yunhe dan yang lainnya menjadi lurus, dan mereka terkejut dan terdiam. Kesengsaraan guntur tingkat ketiga kini telah lenyap begitu saja. Setelah menelan seluruh hantu dewa yang diubah oleh kesengsaraan guntur, meskipun Lin Sun terluka parah, energi di sekitar tubuhnya mengalami perubahan yang mengejutkan. Vitalitas kesengsaraan guntur yang melonjak tidak diragukan lagi merupakan kekuatan paling tepat dan magis di dunia. Setelah secara bertahap disempurnakan oleh Lin Sun, itu berubah menjadi kekuatan yang dapat menembus dunia. Melewatinya, di alam rahasia Dayu, para pahlawan kesurupan, hati dan kantong empedu mereka gemetar. Tingkat pertama dari 3 tingkat kesengsaraan surgawi seperti Bima Sakti yang jatuh dari langit, tanpa batas dan tanpa batas. Tingkat kedua diringkas menjadi bunga jalan raya, yang mekar sepenuhnya dan hancur sepenuhnya. Pada tingkat ketiga, bencana petir berubah menjadi hantu para dewa yang paling menakutkan, dikabarkan bahwa monster tak tertandingi dari zaman kuno menderita akibat bencana ini. Sekarang, kesengsaraan 3 guntur telah berakhir, tetapi para pembudidaya ini tidak mengetahui apakah orang yang telah mengatasi kesengsaraan itu sudah mati atau masih hidup.
Tapi tak lama kemudian, terdengar seruan. Tidak, kenapa kamu masih di sana? Bencana belum berakhir. Di atas langit, awan petir tidak hanya tidak menghilang, tetapi menjadi lebih kental, guntur kesengsaraan yang berwarna-warni sangat terang, seolah-olah sedang bersiap untuk serangan yang kuat. Menyaksikan pemandangan seperti itu, semua orang tercengang dan sulit dipercaya. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak peduli siapa yang selamat dari kesengsaraan Raja Suci, mereka semua berakhir dengan kesengsaraan tiga guntur, tetapi sekarang, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Anda harus tahu bahwa meskipun malapetaka Raja Suci tertinggi masih berada di tingkat ketiga, tetapi kekuatannya sangat kuat, jauh dari kata biasa. Saya belum pernah mendengar perubahan luar biasa terjadi pada seseorang yang sedang mengalami kesengsaraan Raja Suci. Belum pernah terjadi sebelumnya, belum pernah terjadi. Banyak orang terkesiap. Perubahan mengejutkan seperti itu hanya membuktikan bahwa orang-orang yang telah mengatasi musibah itu terlalu menantang, kekuatan yang mereka kendalikan dan jalan yang mereka cari mungkin telah menyentuh ranah tabu. Dan saat ini, bahkan tanpa memberi Lin Sun waktu untuk sepenuhnya memperbaiki tubuhnya, bencana petir tingkat keempat datang. Ledakan, guntur kesengsaraan merah yang mengerikan berubah menjadi tungku tembaga dan menerobos langit. Tungku tembaga itu sebesar gunung suci, mengukus guntur kesusahan merah dan api ilahi yang tak ada habisnya, dan pancarannya yang dilepaskan mewarnai dunia semerah darah. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Tungku bencana, selama berabad-abad, memandang dunia, siapa yang pernah melihatnya? Dalam sekejap, sosok Lin Sun ditekan di tungku tembaga guntur merah, dan suara gemuruh tak berujung, mengguncang alam semesta. Saudara Lin, Yu Yunhe dan yang lainnya tidak bisa duduk diam sama sekali, dan tubuh mereka kaku karena ketegangan. Kesengsaraan Saint King tingkat keempat. Jika masalah ini menyebar, pasti akan mengejutkan dunia Dayu dan bahkan seluruh jalan kuno langit berbintang. Waktu berlalu, tungku tembaga yang diubah dari guntur bencana bersinar di bawah langit dan meraung, sehingga mustahil untuk mengetahui situasi Lin Sun. Tetapi semua orang tahu bahwa bencana petir tingkat keempat ini ditakdirkan untuk melampaui imajinasi. Ledakan, seperempat jam kemudian, tungku ilahi yang berubah dari bencana guntur merah di langit tiba-tiba meledak dan hancur berkeping-keping, guntur yang berkobar menembus langit, membuatnya menyilaukan. Sosok Lin Sun jatuh langsung dari kehampaan, jatuh ratusan kaki, tubuhnya retak, dan luka yang telah disembuhkan kembali hancur. Saudara Lin, Yu Yunhe sangat terkejut hingga dia berteriak. Siapa namamu? Dia belum mati. Suara Lin Sun keluar di tengah napas yang cepat. Aku melihat sosoknya menggeliat dan dengan cepat menutup kehampaan, sosoknya yang malu menjadi lurus seperti pedang lagi, dan sekeras biasanya. Yu Yunhe tertegun dan mengepalkan tinjunya karena kegembiraan. Dia telah melewati kesengsaraan guntur tingkat keempat. Abdi Tuhan yang luar biasa. Yu Yunfeng dan Yu Yunlong sama-sama bersemangat, sikap Lin Sun yang tegas, kuat, dan pantang menyerah membuat darah mereka mendidih. Bagi para biksu yang tersebar di seluruh dunia Dayu, ini seperti menyaksikan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini menggemparkan dunia, kuno dan modern, tapi tidak lebih dari itu. Sampai saat ini, Lin Sun masih ketakutan, karena dia juga telah melalui kesulitan dan pemboman di tungku ilahi yang diubah oleh guntur dan bencana. Dia merasa seperti pil yang mengalami penempaan tanpa akhir. Perasaan itu seperti jatuh ke api penyucian. Mirip. Akhirnya berakhir. Lin Sun menghela nafas panjang. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh, jiwa, keadaan pikiran dan bahkan taoismenya telah menembus banyak belenggu dan mengalami perubahan yang menakjubkan dan menakjubkan. Tapi, saat dia hendak menenangkan diri dan mengalaminya. Ledakan. Jauh di dalam awan bencana 3000 mil di atas kepala, getaran keras tiba-tiba keluar, Lin Sun tiba-tiba memimpin, dan pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Jauh di dalam awan guntur, sebuah patung emas muncul dari udara tipis. Itu adalah hantu yang tampak seperti naga tetapi bukan naga, dan tampak seperti ular tetapi bukan ular, berukuran 1000 kaki, dengan kakinya di atas lautan guntur dan kilat, dikelilingi oleh matahari, bulan dan bintang, dan sepasang pupil seperti pusaran guntur dan kilat, menghadap ke semua makhluk hidup. Ketika muncul, seluruh dunia rahasia Dayu berada dalam kekacauan, gunung-gunung dan pepohonan bergemerisik, dan kehampaan meratap. Ini seperti kehendak Tuhan yang diwujudkan di dunia manusia. Kekuatan abadi, tertinggi, dan destruktif menindas beberapa kultivator hingga mereka roboh ke tanah, dan jiwa mereka hampir meledak. Bahkan beberapa orang dengan tingkat kultivasi tinggi gemetar, ekspresi mereka pucat, dan mereka tidak dapat bertahan lagi. Setelah kesengsaraan guntur keempat, bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya ini belum berakhir. Ini, bencana macam apa ini? Yu Yunhe dan yang lainnya paling dekat dengan Lin Sun. Jika bukan karena perlindungan kuil Kaisar Yu,
mereka tidak akan mampu menahan kekuatan mengerikan seperti itu. Meski begitu, mereka hanya merasakan gelombang ketakutan yang muncul dari lubuk jiwa mereka. Itu adalah kekaguman mutlak terhadap kekuatan yang tidak bisa diselesaikan atau ditekan sama sekali. Pada saat yang sama, ekspresi Lin Sun menjadi lebih serius dari sebelumnya, dan dia merasakan sedikit keakraban. Itu adalah gelombang yang mirip dengan 3 kesengsaraan tabu yang menyelimuti hutan belantara kuno. Itu adalah aura kekuatan yang telah membunuh Biksu Suci Duanji dan Ratu Suci Phoenix Hitam. Bahkan jika aku mencari jalan yang belum pernah ditemukan sebelumnya di seluruh surga, itu tidak akan menyebabkan bencana yang begitu mengerikan. Bencana ini jelas datang kepadaku sendiri. Mata hitam Lin Sun sangat dalam dan menakutkan. Ketika kesengsaraan guntur tingkat keempat terjadi, itu sudah merupakan kecelakaan yang tidak terduga. Dan ketika kesengsaraan guntur tingkat kelima terjadi lagi, itu bukan lagi kecelakaan, melainkan kelainan. Ledakan, langit dan bumi bergemuruh, dan langit seolah-olah runtuh, bayangan yang tampak seperti ular tetapi bukan ular, atau naga tetapi bukan naga sepertinya bangkit dari keheningan, dan kekuatan yang mekar menjadi semakin besar, menakutkan. Semua guntur di langit berubah menjadi bagian dari tubuhnya. Saat ini, dimanapun di alam rahasia Dayu, mata semua orang perih dan jiwa mereka kosong. Mereka tidak bisa lagi melihat apapun, seolah-olah mereka telah ditinggalkan dari keenam indera. Hal yang sama berlaku untuk Yu Yunhe dan lainnya. Bencana petir semacam ini tidak bisa diukur dengan akal sehat, dan sangat aneh hingga bisa disebut tabu. Antara langit dan bumi, hanya Lin Sun yang berdiri di sana, perasaan bahaya fatal yang tak terkendali muncul dalam pikiran, jiwa, dan bahkan naluri tubuhnya. Ekspresinya serius seperti air. Ledakan, hantu kesengsaraan guntur bergerak, mengangkat telapak tangan raksasa yang menutupi langit, dan menamparnya. Tiba-tiba, langit dan bumi terkoyak, ruang hancur, dan badai ruang dan waktu melonjak. Sebelum telapak tangan raksasa itu tiba, kekuatan terlarang yang menutupi bagian depan istana Kaisar Yu runtuh seolah-olah kewalahan. Pegunungan Jiuding yang besar terlihat, tetapi juga mulai runtuh. Lin Sunzi tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Perang, sosoknya melonjak, dan jurang besar muncul di belakangnya. Kekuatannya sendiri didorong hingga batasnya, dan bahkan kekuatan pembuluh darah spiritual aslinya diaktifkan. Dalam situasi ini, tidak ada jalan keluar dan jalan keluar. Ledakan. Dalam sekejap, Lin Sun seperti cacing yang mengguncang pohon, ia difoto langsung dari udara, tubuhnya terhempas ke tanah, daging dan tulangnya hampir patah seluruhnya. Kekuatan bayangan kesengsaraan guntur benar-benar di luar imajinasi Lin Sun. Datang lagi. Lin Sun menyerang ke depan. Cahaya di sekujur tubuhnya seterang matahari yang mengalir menuju langit. Ledakan. Sekali lagi, Lin Sun dirobohkan dari langit, tubuhnya hancur, darah mengalir, dan dia sangat menderita. Sejak berlatih, Lin Sun telah mengalami banyak musibah, namun ini adalah pertama kalinya ia menghadapi musibah yang tidak bisa dihancurkan dan menakutkan. Orang lain pasti putus asa dan menyerah pada diri mereka sendiri. Tapi Lin Sun mengertakkan gigi dan bergegas lagi. Setelah mencapai tingkat kultivasinya, meskipun hanya tersisa segumpal jiwa atau setetes esensi dan darah, masih ada peluang untuk pulih. Belum lagi, dia juga menguasai hukum keabadian. Melanjutkan, darah Lin Sunzan mendidih, dan darah di sekujur tubuhnya melonjak. Segala jenis Taoisme dilakukan dari tangan Lin Sun, setelah kekalahan berulang kali, ia menjadi semakin berani. Pada akhirnya, tubuhnya terkoyak, dan hanya jiwanya, Rulun, yang tersisa, mempertahankan kemauan pantang menyerah dan ulet untuk melawan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Hantu bencana petir mengulurkan telapak tangan raksasanya dan memukulnya lagi. Telapak tangan itu penuh dengan kekuatan bencana yang tabu, dan aura kehancurannya sangat mencengangkan. Lin Sun menarik napas dalam-dalam dan meluncurkan pagoda jalan tak berujung. Pada akhirnya, dia memblokir serangan itu, tetapi pagoda itu dirobohkan dengan keras. Dan bayangan kesengsaraan guntur tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemburkan sinar kesengsaraan guntur, yang memantulkan bayangan matahari, bulan, dan bintang, dan gambar itu sangat mengejutkan. Lin Sun tidak peduli tentang hal lain sama sekali, dan berturut-turut mengorbankan harta seperti Infinite Avenue Bottle, Broken Blade, dan Wuyi Spiritual Bow. Tapi di bawah pemboman pancaran petir, mereka semua roboh satu persatu. Melihat pukulan yang menghancurkan dunia ini akan segera datang, Lin Sun mengertakkan gigi dan menggunakan 3000 naik turun. Hampir pada saat yang sama, perasaan magis melonjak ke dalam hatinya, dan kekuatan warisan yang telah tercetak di tubuh Lin Sun dalam bentuk bulan miring dan 3 bintang tiba-tiba terasa panas. Pada saat ini, Lin Sun merasa seolah-olah tangan kanannya dipegang oleh dewa, dan dia menyapukannya dengan lembut ke dalam kehampaan dengan 3000 naik turun. Ledakan. Dunia terbalik,
Dan pilar cahaya petir yang menyala-nyala menghilang dalam kehampaan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, seolah-olah tersapu oleh kekuatan yang tak tertahankan. Di langit, bayangan bencana petir terasa seperti dipukul dengan keras, tubuhnya berguling dengan keras, dan aura tabu yang aneh dan menakutkan menjadi semakin lemah. Rasanya seperti seorang master tiada taraf yang tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya. Ternyata ini bukan malapetakaku sama sekali, tapi kekuatan terlarang yang aneh. Jika bukan karena 3.000 pasang surut yang ditinggalkan oleh guru, saya khawatir betapapun kuatnya saya tidak akan pernah mampu menahan kekuatan terlarang ini. Lin Sun melihat kocokan dao-dao di telapak tangannya dan memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya. Ketika para petapa mengatasi kesengsaraan, seringkali ada secercah harapan, namun pada kesengsaraan tingkat kelima ini, tidak ada peluang untuk bertahan hidup sama sekali, jelas dimaksudkan untuk menghapus diri sendiri. Dari mana datangnya kekuatan terlarang ini? Ekspresi Lin Sun berubah saat dia memikirkan hal ini, jika bukan karena kehadiran 3.000 naik turun kali ini, dia mungkin tidak akan bisa lolos dari pembunuhan itu sama sekali. Awan bencana bergulung di langit, dan hantu bencana guntur akhirnya menghilang, berubah menjadi lautan guntur yang terang dan murni dan mengalir turun, yang diserap oleh Lin Sun dan terkandung di dalam tubuhnya. Terlihat dengan mata terbuka, tubuhnya yang rusak dibentuk kembali dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada akhirnya, seluruh sosoknya bermandikan guntur dan mengalami transformasi baru setelah menerobos alam. Saat tubuh Lin Sun benar-benar terkondensasi, auranya melonjak seketika, naik selangkah demi selangkah, melonjak ke atas, mencapai tingkat yang tak terbayangkan oleh dunia, setinggi langit, setinggi matahari dan bulan, abadi. Pada saat inilah awan malapetaka yang menyelimuti langit sejauh 3.000 mil akhirnya menghilang, dan langit menjadi cerah kembali. Yu Yunhe dan yang lainnya, yang telah meninggalkan keenam indera mereka dan jatuh ke dalam kehampaan baik secara fisik maupun mental, melihat pemandangan yang mengejutkan segera setelah mereka bangun. Jauh di langit, Lin Sun berdiri tegak, mekar dengan cahaya terang, seperti satu-satunya pusat antara langit dan bumi, dan seperti seorang master yang datang ke dunia. Sangat tak terkalahkan, sangat bangga. Apakah kamu akhirnya berhasil melewatinya? Yu Yunhe dan yang lainnya tercengang, mengingat semua pemandangan mengerikan sebelumnya, seolah-olah mereka berada di dunia lain. Suara mendesing. Lin Sun melayang turun dan memasuki istana Kaisar Yu. Saya ingin menyegel tempat ini, pertama untuk meredam dan menstabilkan Taoisme, dan kedua untuk memadatkan ranah Taoisme. Selama periode ini, saya hanya bisa menyalahkan mereka bertiga dan tetap tinggal di sini. Yu Yunhe dan yang lainnya mengangguk tanpa sadar. Lin Sun melambaikan lengan baju dan jubahnya, dan pintu istana tiba-tiba tertutup, diikuti oleh pola yang tak terhitung jumlahnya muncul, menutupi seluruh istana. Dan dia mendekati 9 kuali besar yang tergantung tinggi di kehampaan aula. Bencana sebelumnya begitu mengerikan sehingga gunung dan sungai di dekatnya meledak dan runtuh, namun istana Kaisar Yu tetap aman dan sehat, karena kekuatan terlarang yang dicakup oleh istana ini sangatlah ajaib. Saat ini, Lin Sun hanya menggunakan pembatasan ini untuk menutup istana. Hampir di saat yang sama, di luar alam rahasia Dayu, pakaiannya seindah salju, dan sosoknya lurus seperti angin seperti pedang tiada taraf, bergerak menembus kehampaan. Dia tampak acuh tak acuh, mengangkat matanya dan melihat sekeliling, akhirnya melihat ke pintu masuk dunia rahasia Dayu. Saat berikutnya, sosok Feng Ruxue masuk ke dalamnya dan menghilang. 1810